Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Tak lama kemudian, darah merah terlihat mengalir dari sudut-sudut mulut laba-laba raksasa yang berbulu. Pergi. Keluar dari sini. Li, penguasa suci kuil baji, melihat binatang buas itu mengamuk dan tahu ia tidak akan mampu mengalahkannya. Jadi ia tiba-tiba meraung marah. Kereta emas besar yang diparkir di kaki gunung Yaoshan mengembun menjadi seberkas cahaya pelangi keemasan dan terbang cepat ke arahnya. Li tak lagi repot-repot melawan binatang buas itu. Ia melompat dan mendarat di kereta emas raksasa itu, lalu bergegas menuju Gunung Tongtian sambil meraung. Zhao Changsheng, wakil pemimpin sekte Hehuan, melihat bawahannya telah menderita kerugian besar dan menyadari bahwa tidak disarankan untuk tinggal lama-lama. Dia pun menaiki kereta kristal, membawa putranya Zhao Xuan dan beberapa orang kepercayaannya, lalu bergegas keluar. Song Yu dan Xie Yaoyang dari Liga Xuantian telah menyadari bahwa keluarga Nie hampir dibantai. Mereka juga menderita banyak korban di tangan binatang buas, jadi mereka berteriak satu persatu, meminta orang-orang dari Liga Xuantian untuk melarikan diri. Mengaum. Ular piton yang gegabah itu terbang keluar dari Qin Mo, menggoyangkan tubuhnya, dan dengan cepat tumbuh lebih besar lagi. Dalam waktu singkat, Mang Wang berubah menjadi setinggi 100 meter, dengan kilat dan guntur mengembun di seluruh tubuhnya, memperlihatkan energinya yang besar dan mengerikan di udara. Ah! Melolong. Raungan menggetarkan bumi terdengar dari mulut para binatang buas purba itu. Para binatang buas itu pun merespons raungan tak terkendali itu, satu persatu berpencar dan mengejar para pendekar dari Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Qin Mo tiba-tiba mendarat di puncak gunung Yaoshan. Meskipun Yaoshan berguncang sepanjang waktu, baik prajurit dari ketiga kekuatan maupun gerombolan binatang buas tidak berusaha menghancurkan Yaoshan. Yaoshan tetap aman dan sehat. Ketiga kekuatan itu masih mengkhawatirkan susunan transmisi ruang internal. Qin Mo juga memberitahu Mang Wang untuk memberitahu orang-orangnya agar tidak menghancurkan Yaoshan. Demikian pula setelah para prajurit ketiga pasukan itu dikalahkan dan melarikan diri dari Gunung Obat, mereka tidak menghancurkan rumput atau pohon apapun di gunung itu. Berpisah dan kejar. Di bawah tatapan sembrono, Qin Mo mengerutkan kening dan menunjuk ke arah di mana tiga kekuatan utama melarikan diri. Mang Wang meraung marah lagi. Binatang-binatang buas itu mengejar ke segala arah dengan Yaoshan sebagai pusatnya. Saat tubuh mereka yang besar berputar, suara tumpul terdengar dari tanah, seperti dentuman drum yang keras, berdetak di hati setiap orang. Qin Mo, masih ada dua sosok di puncak gunung Yaoshan yang belum pergi. Ketika ia mendarat, mereka menghampirinya dengan ekspresi rumit. Mereka adalah Lagu Tingyu dan Xie Jingxuan. Tubuh Mang Wang bagaikan naga petir dan guntur, meliuk-liuk, melayang tinggi di langit Yaoshan, menggemparkan dunia. Qin Mo berdiri di puncak gunung, dan ketika dia melihat Song Tingyu dan Xie Jingxuan tidak pergi bersama, dia menghela napas diam-diam. Aku tidak ingin melakukan ini. Di bawah tatapan kedua wanita itu, Qin Mo tiba di sebuah batu besar yang pecah dan memunggungi mereka. Ia menatap ke bawah, ke arah binatang buas yang mengejar ke segala arah. Aku memiliki kemampuan untuk membangkitkan binatang buas yang telah lama tertidur ini. Aku juga tahu bahwa begitu mereka bangun, benua Cilan akan mengalami perubahan besar. Aku telah menahan diri berkali-kali, dan akhirnya mencapai langkah ini. Tetapi pada akhirnya, tetap saja sampai pada langkah ini. Song Tingyu dan Xie Jingxuan menatap punggung Qin Mo, wajah mereka agak muram. Aku tahu masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padamu. Song Tingyu berjalan ke sisi Qin Mo, berdiri berdampingan dengannya, dan memandangi para prajurit dari tiga pasukan yang melarikan diri di kaki gunung bersamanya. Lalu bertanya dengan lembut, apakah kalian tidak akan berhenti? Qin Mo, susunan teleportasi ruang angkasa ada di perut gunung Yaoshan. Para prajurit dari tiga kekuatan telah diusir. Kau telah mencapai tujuanmu. Apakah kau masih ingin melanjutkan? Xie Jingxuan juga datang dan bertanya dengan suara dingin. Sebuah lingkaran cahaya ungu yang lembut dan elegan tiba-tiba terlepas dari belakang ketiga orang itu, dan sesosok tubuh yang anggun perlahan berjalan mendekat dalam cahaya ungu yang redup. Jika kita tidak bisa menggunakan senjata sihir luar angkasa untuk melarikan diri saat berada di Gunung Yanhuo, bagaimana aliansi Xuantian akan menghadapi kita setelah energi iblis gelap benar-benar menghilang? Ling Yuxi mengenakan gaun ungu, tampak anggun dan elegan, dengan senyum tipis di bibir indahnya yang sulit didekati. Ketika mereka melihatnya muncul, Song Tingyu dan Xie Jingxuan tampak sedikit tidak wajar. Keduanya ingin memanfaatkan persahabatan mereka dengan Qin Mo untuk membujuk Qin Mo agar berhenti, dengan harapan memberi Liga Xuantian dan keluarga mereka sedikit ruang bernapas dan menemukan cara bagi keluarga mereka untuk bertahan hidup. Begitu Ling Yuxi datang, mereka semua merasa tidak nyaman dan tanpa sadar menjauh sedikit dari Qin Mo. Seolah ingin membuktikan ketidakbersalahannya. Gerakan halus keduanya tak luput dari tatapan mata ungu Ling Yuxi. Setelah terkekeh pelan, ia berkata dengan tulus, apapun yang terjadi,
Aku ingin berterima kasih padamu terlebih dahulu. Terima kasih telah membantu kami menemukan batu roh angkasa. Ini tugasku. Song Tingyu segera menenangkan diri. Setiap kali aku melihat Nona Ling, aku merasa Nona Ling sedikit berubah, menjadi semakin cantik, dan semakin misterius. Terima kasih atas pujiannya, Nona Song. Lin Yushi tersenyum tersirat, lalu menatap Qin Mo, sedikit mengernyit, dan berkata, Qin Mo, apa yang akan kau lakukan selanjutnya terkait Liga Xuantian, kuil suci Baji, dan sekte Hehuan? Ketika dia menanyakan ini, Song Tingyu dan Xie Jingxuan menjadi gugup dan menatap Qin Mo dengan gelisah. Pada titik ini, keduanya telah melihat dengan jelas bahwa Qin Mo memiliki kendali penuh atas binatang buas yang tiba-tiba muncul itu. Semua binatang buas mematuhi perintah dan kiriman Qin Mo. Bahkan jika Liga Xuantian, kuil suci Baji, dan sekte Hehuan bergabung, mereka tidak akan mampu menandingi binatang buas ini. Terlebih lagi, ada klan iblis bertanduk di antara mereka. Jika peperangan ini terus berlanjut, ketiga kekuatan besar itu pasti akan kalah telak atau bahkan musnah. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Namun, Song Tingyu dan Xie Jingxuan sama-sama anggota Liga Xuantian. Liga Xuantian adalah rumah mereka. Ayah, saudara, teman, dan pengikut mereka semuanya ada di Liga Xuantian. Jika Liga Xuantian hancur, bagaimana mereka akan menghadapi diri mereka sendiri? Jadi mereka tetap tinggal, berharap bisa melakukan bagian mereka dan membuat Qin Mo menunjukkan sedikit kelonggaran dan belas kasihan dalam pertempuran ini. Song Yu dan Xie Yaoyang juga melihat situasi dengan jelas, jadi mereka tidak membawa mereka saat pergi. Kedua orang ini juga ingin berdamai dengan Qin Mo, melalui hubungan antara kedua putri mereka dan Qin Mo. Jika iblis bertanduk tidak pergi, dan jika binatang buas ini tetap berada di benua Cilan, akankah aliansi Xuantian dan kuil suci Baji memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Qin Mo tiba-tiba mengatakan ini tanpa alasan. Tidak. Jika iblis bertanduk dan binatang buas ini masih ada di sini, Liga Xuantian dan kuil Baji akan musnah total. Song Tingyu dapat melihat situasi dengan jelas sekilas, dan mau tidak mau berkata dengan jujur jika ini benar. Liga Xuantian dan kuil Baji harus melakukan segala yang mungkin untuk mengevakuasi benua Cilan sesegera mungkin, dan melarikan diri sejauh mungkin. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kota Xuantian akan hancur dan gunung Tongtian akan runtuh. Wajah Qin Mo muram. Ia berkata, aku sudah memerintahkan para monster itu untuk tidak menyentuh pasukan besi hitam dan batu biru. Mereka hanya akan memburu orang-orang kuat dari Liga Xuantian, kuil Baji, dan sekte Hehuan. Jangkauan perburuan ini terbatas di benua Cilan. Jika ayah kalian bisa melarikan diri dari benua Cilan selama perburuan, maka mereka akan aman. Apakah kamu masih akan melakukannya? Ekspresi Xie Jingxuan berubah dingin. Pengejaran ini terbatas di benua Cilan. Jika mereka mampu, mereka bisa lolos hidup-hidup. Qin Mo mengangguk dan berkata dengan dingin, jika mereka bisa lolos dari bencana ini, mereka bisa kembali dan membangun kembali kota Xuantian di masa depan. Mata indah Song Tingyu berbinar. Maksudmu, para iblis bertanduk dan para behemoth akan tetap pergi? Mereka semua akan pergi, dan aku juga akan pergi. Qin Mo menyipitkan mata dan mendengus, tapi selama kita di sini, mereka tidak diizinkan menginjakan kaki di benua ini. Qin Mo, terima kasih. Aku akan memberitahu ayahku untuk segera membawa keluarga Song dan melarikan diri dari benua Cilan. Aku akan memberitahunya untuk tidak kembali ke benua Cilan sebelum kau pergi. Wajah Song Tingyu berseri-seri, dan ia buru-buru mengeluarkan batu roh untuk komunikasi dan menyampaikan kata-kata ini di hadapan Qin Mo. Xie Jingxuan juga tidak bodoh, dan dia bergegas melakukan hal yang sama. Semoga mereka cukup beruntung untuk meninggalkan benua Cilan hidup-hidup, cibir Qin Mo. Dia telah berkomunikasi dengan Mang Wang bahwa mulai sekarang, binatang buas dari suku roh raksasa ini akan memburu para prajurit dari 3 kekuatan di seluruh benua Cilan. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan digigit sampai mati sebelum melarikan diri dari benua Cilan. Tetapi dia tahu bahwa banyak orang akan menderita. Menurutnya, inilah harga yang harus dibayar aliansi Xuantian. Di langit berawan di utara benua Cilan, sebuah tenda merah besar melayang di udara seperti bola api merah. Tenda ini disebut tenda awan api emas. Ini adalah senjata spiritual terbang yang dibeli oleh Liga Xuantian dari luar negeri. Tenda ini merupakan senjata spiritual tingkat 3 dari tingkat bumi. Seperti kereta emas kuil Baji dan kereta kristal sekte Hehuan, tenda ini dapat mengangkut barang dan orang untuk menjelajahi kehampaan. Bagi kekuatan kuat setingkat tembaga merah seperti Liga Xuantian dan kuil suci Baji, mereka tentu membutuhkan senjata spiritual terbang untuk mendukung mereka. Senjata spiritual terbang juga merupakan simbol identitas dan status bagi kekuatan yang kuat. Secara umum, makin kuat suatu kekuatan, makin banyak pula senjata spiritual terbang yang dimilikinya. Semakin tinggi level senjata spiritual terbang tersebut, semakin cepat kecepatannya dan semakin banyak pula orang yang dapat diangkutnya, yang sangat membantu dalam mengalahkan prajurit dari pasukan yang kuat. Namun, karena harganya yang mahal,
Senjata spiritual terbang seringkali tidak terjangkau bagi pasukan kecil. Bahkan Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan tidak memiliki cukup sumber keuangan untuk membeli sejumlah besar senjata spiritual terbang. Liga Xuantian dan Kuil Suci Baji keduanya hanya memiliki satu senjata spiritual terbang. Sementara Sekte Hehuan sedikit lebih baik, dengan 2 kereta kristal. Selain kereta perang wakil pemimpin Sekte Zhao Changsheng, pemimpin Sekte Ruan Santian juga memiliki kereta perang kristal yang bahkan lebih besar dan lebih rumit strukturnya. Mobil Zhao Changsheng termasuk kelas 3 level bumi, sedangkan mobil Ruan Santian termasuk kelas 5 level bumi. Sekarang, senjata spiritual terbang tingkat bumi kelas 5 milik Sekte Hehuan ini tiba-tiba muncul tidak jauh dari tenda awan api emas. Kereta kristal, yang seluruhnya terbuat dari kristal biru, bergemuruh masuk dari balik awan tebal. Kereta itu panjangnya 40 meter dan lebarnya 10 meter. Di dalam kristal biru itu, simbol-simbol ikan terbang mengalir silih berganti, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, seolah berenang riang di dalam kristal. Aura perkasa terpancar dari kereta kristal itu. Sekilas, kereta kristal itu tampak seperti kapal biru yang berlayar di antara ombak laut. Di atas kereta kristal biru, seorang pria berambut perak dan berjubah putih, dengan tubuh yang agung, berdiri tegak bak gunung. Dengan sepasang mata yang berbinar, ia menatap tenda awan api emas dengan heran dan berteriak keras, "Apakah itu pemimpin Song dari Liga Xuantian?" Di tenda merah, Song Yu, Song Siwan, Xie Yaoyang, Xie Zizhang dan kelompok mereka duduk dengan sedih sambil menghela nafas. Ketika mendengar suara di luar, orang-orang ini terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan kepala mereka keluar tenda. Kereta kristal biru. Ruan Santian. Itu sebenarnya Ruan Santian sendiri. Song Yu dan Xie Yaoyang mengabaikannya dan tiba-tiba menjadi waspada. Song Yu maju dan berteriak, "Apakah itu saudara Ruan dari Sekte Hehuan?" "Saudara Song, apakah kau melihat pemimpin sekte kita?" "Zhao?" seru Ruan Santian, yang berambut perak dan berjubah putih. "Saudara Ruan, kau datang tepat waktu." Song Yu bersemangat, lalu mengangguk ke arah Song Siwan. Tenda awan api emas melesat menuju kereta kristal biru, dan ketika kedua senjata spiritual terbang itu mendekat, Song Yu terbang dan mendarat di kereta kristal biru itu. Melihat para prajurit Sekte Hehuan dengan aura yang samar di kereta perang, Song Yu tampak melihat harapan dan berkata, "Sejumlah besar binatang buas tiba-tiba muncul dari pegunungan dingin ekstrim. Mereka tampak gila dan menatap kami lalu membunuh kami. Saudara Ruan, Anda datang di waktu yang tepat. Jika Anda dapat mengundang orang-orang kuat dari benua sekitar untuk berkumpul di benua Cilan dan membunuh binatang buas itu, kita pasti akan mendapatkan banyak materi spiritual berharga yang tak terbayangkan kali ini. Aku datang ke sini justru untuk masalah ini," kata Ruan Santian dengan wajah berat. "Bagus sekali. Saudara Ruan, tolong beritahu benua-benua di sekitarnya tentang perubahan besar di benua Cilan dan undang semua orang kuat untuk berkumpul di benua Cilan dan bersama-sama memusnahkan binatang buas itu." Song Yu menjadi bersemangat. "Saudara Song mungkin salah paham." Ruan Santian menggelengkan kepalanya dengan wajah muram dan berkata, "Saya di sini untuk menyelesaikan bencana ini. Saya diminta oleh atasan saya untuk datang menemui Qin Mo." "Bertemu Qin Mo? Instruksi dari atas?" Song Yu tertegun. Xie Yaoyang dan anggota keluarga Xie juga berubah ekspresi karena terkejut, dan berteriak kaget. "Bisakah kau menghubungi Qin Mo dan memberitahunya bahwa ada seorang pria bernama Li Mu yang memintaku menemuinya untuk menyelesaikan perselisihan di benua Cilan?" tanya Ruan Santian serius. "Li Mu?" Song Yu semakin terkejut. "Kau kenal dia?" Ruan Santian juga terkejut. Orang ini pernah berpindah-pindah di benua Cilan. Dia memiliki hubungan dekat dengan Qin Mo, tetapi kemudian menghilang secara misterius. Song Yu meminta seseorang untuk menyelidiki Qin Mo. Dengan saksama, jadi dia tentu saja tahu tentang keberadaan Li Mu. Dia menjelaskan secara singkat, lalu dengan rasa ingin tahu bertanya, "Saudara Ruan, siapa Li Mu ini? Bagaimana dia mengundangmu?" "Ini bukan permintaan, ini perintah," kata Ruan Santian dengan getir, "dia berasal dari atas." Song Yu, Xie Yaoyang dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. "Di mana posisinya di sana?" Setelah ragu sejenak, Xie Yaoyang bertanya dengan hati-hati. "Aku tidak tahu identitas spesifiknya, tapi dia pasti sedang menghunus pedang surgawi," kata Ruan Santian lembut. Ketika kata-kata ini diucapkan, Song Yu, Xie Yaoyang dan yang lainnya semua terkesiap kaget dan berdiri takjub. "Aku akan mencoba agar putriku menghubungi Qin Mo." Xie Yaoyang menyadari keseriusan masalah ini dan memimpin dalam mengungkapkan pendapatnya. Saat mereka sedang mengobrol, sesosok monster raksasa tiba-tiba muncul di hutan belantara yang jauh. Ia adalah seekor kera raksasa yang diselimuti cahaya keemasan, dan datang dengan ganas sebagai gunung emas. "Cepat!" desak Ruan Santian. Xie Yaoyang buru-buru mengeluarkan kristal heksagonal. Pupil matanya berkilat, dan seberkas cahaya hijau zamrud melesat dari antara alisnya. Sinar cahaya langsung masuk ke dalam kristal. Pada saat yang sama,
Xie Jingxuan, yang berada di Yaoshan, mengenakan gelang zamrud di pergelangan tangannya yang seperti bulan, yang tiba-tiba mengeluarkan suara denting yang merdu seperti mata air pegunungan. Ekspresi bingung muncul di wajah cantik Xie Jingxuan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, aku sudah jelas-jelas menyuruh mereka meninggalkan benua Cilan sesegera mungkin. Kenapa mereka baru mengirim pesan sekarang? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia masih meletakkan tangannya yang lain dengan ringan pada gelang giok itu. Fluktuasi mental yang sangat jelas terpancar ke pikirannya melalui gelang giok. Kau bersama Qin Mo, kan? Katakan padanya bahwa Ruan Santian, pemimpin sekte Hehuan, datang langsung dari luar negeri dan diminta oleh Li Enyu untuk segera menemuinya. Suara cemas Xie Yao yang terngiang di benaknya, katakan pada bajingan itu untuk berhenti mengejar binatang buas itu. Kita perlu bicara formal dengannya. Xie Jingxuan tercengang. Pada saat ini, Qin Mo, Lin Yuxi dan Song Tingyu berdiri di puncak gunung Yaoshan, berbicara tentang perpisahan. Qin Mo, pemimpin sekte Hehuan, Ruan Santian, datang sendiri. Dia bilang dia diminta oleh Li Enyu untuk menemuimu, dan dia ingin kau menunda pengejaranmu terhadap 3 kekuatan utama. Xie Jingxuan menenangkan diri sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh. Paman Li, Qin Mo, terkejut. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yuxi dengan khawatir. Hantu jiwa Sueli berkelana di luar Yaoshan untuk sementara waktu, lalu kembali lagi. Melihat ekspresi aneh Qin Mo, Sueli tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Wah, kamu penuh energi dan semangat saat ini, kenapa kamu tiba-tiba tertegun? Qin Mo mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata kepada Mang Wang kirim pesan kepada anggota klanmu untuk sementara waktu menghentikan perburuan terhadap para pejuang dari 3 kekuatan dan biarkan mereka berperilaku baik. Mang Wang melayang di udara, dan mata ular piton itu penuh dengan kebingungan. Lakukan saja saat aku menyuruhmu, kata Qin Mo, dengan tidak sabar. Mang Wang tak berkata apa-apa lagi dan tiba-tiba meraung ke langit. Raungannya menyebar bagai guntur dan bergema di seluruh penjuru dunia di benua Cilan. Binatang buas yang berkeliaran di dataran, hutan, dan daerah lain di benua Cilan semuanya berhenti dengan enggan ketika mendengar aumannya. Kera raksasa yang menyerbu ke arah kereta kristal dan tenda merah hendak menggigit mereka dengan keras. Tetapi ketika mendengar raungan, ia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke belakang dengan bingung, seolah bertanya-tanya mengapa Mang Wang memerintahkan penghentian pengejaran. Di atas kereta kristal, Ruan Santian menghela napas lega ketika melihat kera raksasa emas itu tidak terus menyerang. Ia tersenyum canggung dan berkata, sepertinya nama Li Enyu memang berguna. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Song Yu tersenyum pahit. Kirim pesan ke Li Yi dari kuil suci Baji. Aku akan meminta seseorang menghubungi Chang Sheng. Kita akan pergi menemui Qin Mo. Bersama, kata Ruan Santian. Baiklah. Di gunung kedokteran. Qin Mo mengerutkan kening, memperhatikan anggota klan iblis bertanduk berkumpul satu persatu di kaki gunung. Ia juga melihat anggota keluarga Ling memasuki kota keluarga Ling, seolah mengenang masa lalu. Lalu Li Enyu punya pengaruh sebesar itu padamu? Mata indah Song Tingyu menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kau sangat menghormatinya? Tanpa Paman Li, tidak akan ada Qin Mo, kata Qin Mo, dengan tenang. Saat kami di kota Bingyan, Li Enyu lah yang membawamu pergi dengan tenang di bawah pengawasan Yuan Tianya dan banyak orang kuat dari istana Shenluo. Xie Jingxuan diam-diam terkejut ketika mengingat masa lalu. Setelah itu, kami semua menyelidiki Li Enyu, ingin tahu asal-usul dan identitasnya. Sayangnya, kami tidak menemukan apapun dan tidak dapat menemukan jejak Li Enyu. Siapakah Li Enyu ini? Aku juga tidak tahu. Qin Mo mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu tahu bahwa Li Enyu memiliki asal-usul yang misterius dan Li Enyu pastilah luar biasa. Dia samar-samar menduga hal ini dari metode pemurnian guntur pemusnahan misterius yang diajarkan Li Enyu kepadanya. Guntur misterius penghancuran adalah metode rahasia unik leluhur penghancuran di benua Tianji. Menurut Sueli, leluhur penghancuran adalah sosok yang terkenal di benua Tianji, dan juga salah satu orang terkuat di antara 5 benua di seluruh negeri kerusuhan. Fakta bahwa Li Enyu memiliki rahasia unik seorang pria yang begitu kuat sudah cukup untuk membuktikan bahwa Li Enyu tidak boleh diremehkan. Sekarang, Li Enyu dapat meminta Ruan Santian, pemimpin sekte Hehuan, untuk datang sendiri dan meminta Ruan Santian berbicara dengannya, yang juga membuktikan bahwa identitas Li Enyu pasti menonjol. Kamu sungguh beruntung bertemu dengan guru senior seperti dia, seru Song Tingyu. Saya harap Li Enyu dapat menyelesaikan bencana di benua Cilan, kata Xie Jingxuan lirih. Di bagian selatan benua Cilan, Li Yi dari kuil suci Baji sedang duduk tinggi di atas kereta emas raksasa, bersiap untuk bergegas ke Gunung Tongtian secepat mungkin. Pada saat ini, ia juga menerima kabar bahwa pemimpin sekte Hehuan, Ruan Santian, telah datang sendiri dan memintanya untuk kembali ke Yaoshan untuk membahas masalah penting. Li Yi tidak ingin berbalik, tetapi Ruan Santian berkata bahwa dia mewakili keinginan dari atas, jadi dia segera menyerah dan dengan patuh membiarkan kereta raksasa itu berputar.
puncak Gunung Yaoshan. Qin Mo menunggu dengan tenang, wajahnya muram. Setelah menerima perintah sembrono itu, binatang buas itu kembali satu demi satu. Di kaki gunung, binatang buas itu berjongkok dengan tenang, tidak lagi meraung seperti orang gila, seolah menunggu perintah Mangwang berikutnya. Mangwang, pemimpin kelompok raksasa ini, mengubah dirinya menjadi ular listrik perak sepanjang 2 meter, dan diam-diam melayang di samping Qin Mo. Para anggota keluarga Ling berkumpul di kota Lingjia, sementara para anggota klan iblis bertanduk tersebar di sekitar Yaoshan, di antara binatang buas. Setelah beberapa saat, keempat iblis bertanduk yang kuat, Kuro, Kuru, Kamon dan Dora, datang dengan binatang buas pemburu mereka dengan ekspresi aneh dan mendarat di gunung obat. Qin Mo, apakah kau berhasil menghentikan serangan binatang buas itu? Tanya Kuro sambil mengerutkan kening. Dia memimpin anggota klan iblis bertanduk dan menyerang Zhao Changsheng dan kelompoknya dari sekte Hehuan. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa binatang buas itu telah berhenti. Alam Kuro luar biasa dan pemahamannya tentang jiwa sangat mendalam. Ia dapat berkomunikasi langsung dengan binatang buas itu. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa Qin Mo lah yang meminta Mangwang untuk menghentikan anggota suku raksasa memburu para prajurit dari 3 kekuatan. Tanpa bantuan binatang-binatang raksasa tersebut, suku setan bertanduk ini sendiri tidak berani terlibat dalam pertempuran berdarah sesungguhnya dengan ketiga pasukan tersebut, sehingga mereka pun berhenti. Mereka kembali dalam kebingungan, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana sikap Qin Mo. Saya yang meminta mereka berhenti mengejarnya. Qin Mo tidak menyembunyikan apapun. Ada sesuatu yang terjadi dan saya perlu menanyakannya. Mohon tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Kuru tercengang. Kita bicarakan nanti saja. Qin Mo mengerutkan kening. Baiklah, mari kita tunggu. Kuru melihat bahwa dia tidak mau bicara lebih banyak, jadi dia tidak memaksanya dan memberi perintah kepada para anggota suku. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan Qin Mo, suku setan bertanduk mereka akan dibasmi oleh ketiga kekuatan besar, dan tak seorang pun dari mereka akan mampu memasuki benua Netherworld hidup-hidup. Sekarang, mereka menyadari kekuatan Qin Mo, jadi mereka menanggapi perkataan Qin Mo dengan sangat serius. Para anggota suku iblis bertanduk, setelah para pemburu jiwa mendarat, juga berkumpul di dekat Yaoshan lagi. Waktu berlalu setiap detik. Kereta emas kuil suci Baji adalah yang pertama menerobos awan dan melayang tanpa bergerak di atas gunung obat. Penguasa suci kuil Baji, Li Yi, utusan emas Changqi, utusan hijau Zhan Tianyi beserta rombongannya berdiri di atas tandu raksasa dengan ekspresi tegas, menatap Qin Mo dengan tatapan penuh kebencian. Qin Mo mendengus dingin. Kuil suci Baji tidak akan membiarkan Mohi pergi setelah kau membunuhnya. Meskipun monster-monster ini kuat, mereka bukannya tak terkalahkan. Utusan berjubah emas Changqi berkata dengan tenang, semua kekuatan tingkat tembaga merah di benua Chilan, benua Tianyun, dan benua Liuyun berada di bawah kekuasaan satu pihak. Sekarang setelah pesan ini terkirim, kita harus melihat apakah monster-monster raksasa ini bisa menjadi material spiritual kita jika kekuatan di atas kita mengirimkan orang-orang kuat untuk datang. Raungan. Mangwang mengeluarkan raungan rendah. Ekspresi utusan berjubah emas Changqi berubah sedikit saat mendengar aumannya. Qin Mo menatap Changqi, menggelengkan kepalanya sambil mencibir, dan berkata, jika tidak ada yang memohon padamu, tidak akan semudah itu bagimu untuk meninggalkan benua Chilan hidup-hidup. Wajah Changqi berubah dingin. Ia berkata dengan marah, Nak, kau pikir kau siapa? Jika kau meninggalkan binatang buas ini, jika kau tidak dilindungi oleh orang-orang kuat dari klan iblis bertanduk, kau hanyalah seorang prajurit kecil di alam segudang, dan di mataku, kau bahkan tidak sebaik semut. Kalau aku seumuranmu, kau tak lebih dari seekor kecoa di mataku. Aku bisa dengan mudah membunuhmu. Qin Mo mencibir, kau baru berlatih 100 tahun lebih lama dariku. Wajah Changqi muram dan hendak berbicara ketika dia melihat kereta kristal tiba-tiba mendekat. Berhenti tepat di sebelah kereta raksasa. Zhao Changsheng, wakil ketua sekte Hehuan, dan beberapa tetua lainnya muncul dengan ekspresi malu. Mereka melirik Qin Mo, lalu Kuro dan yang lainnya, dengan wajah muram dan tanpa kata-kata. Baru saja, mereka dikejar oleh binatang buas raksasa dan iblis bertanduk, dan melarikan diri dengan panik. Jika kereta kristal itu tidak secepat kilat, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Sekte Hehuan benar-benar ketakutan. Setelah beberapa saat, tenda merah Liga Xuantian dan kereta kristal biru tiba-tiba muncul berdampingan. Ruan Zhantian, dengan rambut perak dan jubah putihnya, menunjukkan fisiknya yang kekar di depan kereta perang. Begitu ia muncul, Zhao Changsheng dan para pendekar sekte Hehuan lainnya berseru dengan hormat. Salam, Ketua Sekte. Ruan Zhantian mengangguk, dan tiba-tiba berjalan di udara menuju puncak Gunung Yaoshan dan mendarat di samping Qin Mo. Pada saat ini, tenda merah tua milik Liga Xuantian, 2 kereta kristal, dan sebuah sedan emas raksasa berada di langit di atas Gunung Yao. Para prajurit terkuat dari ketiga pasukan semuanya terdiam dan melihat ke bawah dengan ekspresi serius.
Lihatlah Ruan Zantian. Di samping Kinmo, Mangwang tiba-tiba melilitnya seperti tali petir. Gelombang kekuatan guntur yang tak terbatas langsung memenuhi seluruh tubuh Kinmo, memberinya keyakinan besar. Saudara Kuro, Kamon, Dora, dan anggota kuat suku iblis bertanduk lainnya, takut kalau Ruan Zantian tiba-tiba akan membunuh mereka, juga dengan hati-hati mengepung Kinmo. Mereka merasakan aura yang sangat menakutkan dari Ruan Zantian, dan aura itulah yang membuat Kuro merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Di tahap akhir alam patah, dia tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam nirvana. Orang ini mungkin adalah prajurit terkuat di benua-benua sekitarnya. Sueli berubah menjadi sekelompok hantu berwarna darah dan duduk di bahu Kinmo. Setelah Ruan Zantian jatuh, ia segera mengingatkan. Apakah kamu Kinmo? Ruan Zantian berada 10 meter dari Kinmo. Ia melihat Mangwang, Kuluo, dan yang lainnya ingin melindungi Kinmo, jadi ia tidak melangkah maju. Ia berinisiatif untuk menunjukkan senyum tulus dan berkata, saya datang ke sini atas instruksi Li Enyu dari Gunung Tianjian. Ia meminta saya untuk segera bertemu denganmu. Saat ia berbicara, sebuah token perak tiba-tiba muncul di tangan Ruan Zantian. Token itu berbentuk segitiga, dengan ukiran gunung menjulang tinggi yang dipenuhi pedang di bagian depan, dan ukiran 3 karakter besar Gunung Tianjian di bagian belakang. Ruan Zantian mengangkatnya ke arah Kinmo, dan membaliknya beberapa kali sehingga dia bisa melihat bagian depan dan belakang dengan jelas. Gunung Tianjian. Sueli tiba-tiba memanggil. Apakah kamu tahu Gunung Tianjian? Kinmo tidak menatap Ruan Zantian, tetapi menatap Sueli di bahunya. Lemparkan token itu ke sini dan mari kita lihat. Sueli mengerutkan kening dan berteriak pada Ruan Zantian. Ruan Zantian tersenyum dan melemparkan token di tangannya ke sini tanpa ragu-ragu. Kuro dan anak buahnya menghadapi musuh yang tangguh. Tidak apa-apa, kata Sueli ringan. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya merah darah, membungkus token perak itu. Untaian darah merah tua meresap ke dalam token perak bagaikan darah. Dalam sekejap, gunung-gunung dan sungai-sungai yang menjulang tinggi pada token yang ditusuk pedang tajam itu pun berubah menjadi merah darah. SSSTTT. Tiba-tiba, serangkaian energi pedang tajam datang dari gunung dan sungai di token itu, seolah-olah pedang tajam di gunung dan sungai itu meledak menjadi cahaya pedang dalam sekejap. Darah yang Sueli rendam pada token itu terpotong-potong oleh cahaya pedang dan berubah menjadi kabut darah lalu menghilang. Ya, itu token Gunung Tianjian. Sueli mengangguk, dan token perak itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan kembali ke tangan Ruan Zantian. Gunung Tianjian adalah kekuatan tingkat perak di benua Tianku. Benua Chilan, benua Liuyun, dan benua Tianyun tempatmu berada, serta puluhan ribu mil wilayah sekitarnya, semuanya dikuasai oleh Gunung Tianjian. Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan juga merupakan kekuatan bawahan benua Tianku. Sueli kemudian menjelaskan kepada Kinmo. Benua Tianku kebetulan adalah salah satu dari 5 benua di negeri kerusuhan. Gunung Tianjian adalah salah satu dari 2 kekuatan tingkat perak di benua Tianku. Senior, apakah kamu tahu Gunung Tianjian? Ruan Zantian tampak waspada. Aku tahu, tapi aku tidak terlalu mengenalnya. Gunung Tianjian adalah kekuatan yang telah bangkit dalam 1000 tahun terakhir. Aku tidak ada hubungannya dengan Gunung Tianjian, kata Sueli acuh tak acuh. Ruan Zantian jelas merasa lega. Kamu bilang Paman Li mencariku? Teriak Kinmo dengan suara berat. Ruan Zantian tersenyum dan mengangguk. Ia memegang token itu dengan satu tangan, dan cahaya jiwa berwarna hijau tua melesat dari antara alisnya dan mencapai bagian dalam token. Token itu tiba-tiba melayang dari tangannya. Di bawah tatapan orang banyak, di bagian depan token segitiga ini, dalam pola gunung megah dengan pedang yang terselip di dalamnya, sinar pedang yang tajam melesat keluar. Mata pedang yang tajam, jika dapat membunuh jiwa, juga dapat memotong tubuh semua orang. Bahkan mata Mangwang pun menjadi serius, dan ia jelas sedikit gelisah. Kuro dan iblis-iblis kuat lainnya menatap cahaya pedang yang berkumpul sedikit demi sedikit seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Berbagai sinar pedang kecil berwarna emas, perak, putih dan biru langit, seperti percikan api dan pendar, perlahan-lahan mengembun bersama dan membentuk wujud Li Enyu. Inilah proyeksi kekosongan jiwa. Di atas token itu, Li Muru berada di kedalaman awan berkabut. Ia memegang kendi anggur, dengan Raja Serigala Salju Es Batu berjongkok di sampingnya. Ia sedang berbicara dengan seseorang di sebuah pulau. Dia tampaknya merasakan pergerakan di sini, memperhatikan pesan dari token, dan tiba-tiba memfokuskan perhatiannya. Matanya tiba-tiba tertuju pada Kinmo, dan ia langsung tertawa. Wah, kau berisik sekali. Apa? Apa kau membangunkan semua binatang buas di bawah tanah pegunungan dingin ekstrim? Paman Li, teriak Kinmo, dengan gembira. Haha, saat penghalang es itu pecah, aku tahu ada keributan besar di sana. Jadi aku langsung memanggil Ruan Zantian untuk datang. Li Enyu tertawa dingin. Paman Li, aku terpaksa melepaskan ikatan roh raksasa. Kalau tidak,
Aku pasti sudah dihabisi oleh Liga Swantian dan kuil suci Baji. Tanpa tulang tersisa, jelas Kinmo. Buru-buru. Jangan gugup. Aku memberimu mata es karena aku ingin menggunakan tanganmu untuk melepaskan ikatan binatang buas itu. Li Emyu tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, kerja bagus sekali. Kau melepaskannya begitu cepat. Hah? Aku pernah berjanji kepada orang lain bahwa aku akan melepaskan segel binatang raksasa yang tersegel ini. Aku memberimu benda itu karena aku berharap suatu hari nanti kau bisa membantuku mewujudkannya. Kau tidak mengecewakanku, jadi kau tidak perlu gugup seperti itu. Setelah kata-kata ini diucapkan, pasukan Kinmo menjadi lebih percaya diri dan diam-diam menghela napas lega. Dia selalu takut gagal memenuhi kepercayaan Paman Li, dan takut tindakannya saat ini akan membuat Li Emyu malu. Sekarang setelah Li Emyu mengakui secara langsung bahwa semua yang telah dilakukannya adalah persis seperti yang diharapkan Li Emyu, dia langsung merasa lega. Para pendekar papan atas dari kuil suci Baji, Liga Swantian, dan Sekte Hehuan memandang proyeksi jiwa Li Emyu di kehampaan dan mendengarkan bualannya dengan keheranan di wajah mereka. Di atas token perak, sosok samar Li Emyu tampak mengambang di awan yang luas, memberi orang perasaan berada di alam halus dan keluar dari dunia ini. Aku akan bicara dengan Mang Wang. Dia tiba-tiba menatap Mang Wang, yang telah berubah menjadi ular petir kecil, dan memanggil nama Mang Wang, mengungkapkan niatnya untuk berkomunikasi secara pribadi. Pah! Kecerobohan mengembun menjadi kilatan petir, melesat keluar dari sisi Kinmo, dan tiba-tiba bersinar di samping proyeksi jiwa Li Emyu. Seberkas kilat menyambar di awan berkabut. Li Emyu menyipitkan mata dan mengangkat tangannya untuk menyambar. Sebuah selubung tak kasat mata seakan langsung menyelimuti dirinya dan Mang Wang. Keduanya berada dalam awan yang agak kabur, seolah berkomunikasi secara diam-diam. Di atas gunung Yaoshan, di kereta perang emas raksasa, kereta perang kristal, tenda merah dan benda-benda spiritual terbang lainnya, Song Yu, Zhao Changsheng dan Li semuanya memiliki ekspresi yang berat. Di puncak gunung, Kinmo, dikepung ketat oleh 4 orang terkuat dari klan iblis bertanduk, karena takut ia akan diserang dan dibunuh oleh Ruan Santian. Kinmo, siapa orang ini? Dia bisa menggunakan token untuk mengumpulkan jiwanya dan menunjukkannya kepada orang lain yang jaraknya ribuan mil, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Sueli bagaikan hantu merah tua. Dia berjongkok di bahu Kinmo, dan bertanya kepada Li Emyu tentang latar belakangnya. Gunung Tianjian adalah pasukan tingkat perak yang telah bangkit di benua Tianku selama 1000 tahun terakhir. Para prajurit pasukan ini ahli dalam ilmu pedang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak mudah dihadapi. Bagaimana kau mengenalnya? Apa hubunganmu dengannya? Aku akan menjelaskannya nanti. Kinmo melengkungkan bibirnya. Dia telah mengenal Li Emyu sebelumnya, dan dia tahu bahwa ketika Li Emyu bersamanya, dia tidak mempunyai niat egois terhadapnya dan selalu menjaganya dengan baik. Hubungannya dengan Li Emyu jauh lebih sederhana daripada Sueli, dan tidak terlalu banyak konflik kepentingan yang terlibat. Li Emyu tidak hanya menyadari bakatnya, tetapi juga menyelamatkan hidupnya. Jadi, ketika dia tahu bahwa Li Emyu ingin bertemu dengannya, dia segera menghentikan pengejaran Mang Wang terhadap 3 kekuatan tanpa ragu-ragu. Karena dia berutang terlalu banyak pada Li Emyu. Komunikasi antara Li Emyu dan Mang Wang berakhir dengan cepat. Baiklah. Sebaiknya kau segera meninggalkan benua Cilan. Kuharap kau bisa mengendalikan rakyatmu dengan baik, kata Li Emyu dengan santai, tetapi ada sedikit peringatan di matanya. Aku mengerti. Kita akan pergi secepat mungkin dan tidak akan pernah kembali ke benua Cilan. Jawab Mang Wang, berubah menjadi kilatan petir dan jatuh ke arah para raksasa yang tersebar di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menerima berita penting dan ingin segera membicarakannya dengan mereka. Huf! Huf! Binatang buas itu, di bawah komunikasi jiwa yang gegabah, terengah-engah mencari napas, dan mata mereka, yang lebih besar dari kepala manusia, dipenuhi kegembiraan. Mereka tampaknya telah mendengar kabar baik dari Li Emyu. Kinmo, aku juga mendengar sedikit tentangmu yang meminta roh-roh raksasa ini untuk menghancurkan kota Swantian dan kuil Baji. Li Emyu menatapnya lagi. Setelah tersenyum tipis, ia berkata, kota Swantian dan kuil Baji juga rusak parah akibat serangan binatang buas itu. Orang-orang yang paling kau benci juga telah terbunuh. Mari kita selesaikan masalah ini. Jangan dilanjutkan, oke? Setelah jeda sejenak, Kinmo mengangguk, oke. Kinmo berkolusi dengan klan jahat. Dia berbaur dengan klan jahat dan mencoba menduduki benua Cilan. Li Yi dari kuil Baji tiba-tiba berteriak, secara tersirat mengungkapkan ketidakpuasannya. Banyak pula prajurit dari Liga Swantian yang tampaknya tak terima dengan kematian tragis kerabat mereka. Mereka tak berani menatap tajam Li Emyu, melainkan menatap Kinmo dengan mata terbelalak. Makhluk-makhluk jahat itu masih di sini. Mereka ingin menggunakan susunan teleportasi luar angkasa untuk melarikan diri dari sini. Haruskah kita diam saja? Li Yi menatap Li Emyu dengan tenang. Liga Swantian, kuil Baji,
dan sekte Hehuan tidak diizinkan untuk terus memburu Qin Mo, dan klan iblis bertanduk. Demikian pula, klan iblis bertanduk, Qin Mo, dan klan roh raksasa tidak boleh terus bertarung. Li Mu sedikit mengernyit, tetapi nadanya tidak diragukan lagi. Klan iblis bertanduk dan klan roh raksasa, apapun metode yang mereka gunakan, harus meninggalkan benua Cilan dalam waktu 1 bulan. Masalah ini berakhir di sini, dan kedua belah pihak tidak diizinkan untuk terus bertarung. Ruan Zhantian, Song Yu dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka mengira Li Mu mungkin datang untuk menengahi, tetapi mereka tidak menyangka Li Mu akan begitu memihak pada klan jahat dan Qin Mo, yang membuat mereka sangat tertekan. Saya mewakili Gunung Tianjian untuk menengahi masalah ini. Makna saya adalah makna Gunung Tianjian. Apakah kalian semua mengerti? Sosok Li Mu yang agak samar tiba-tiba tampak padat, dan niat pedang yang begitu tajam hingga dapat merobek langit tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat itu, hati semua orang bergetar, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka seolah-olah melihat pedang tajam menusuk dari kedalaman langit. Rasanya seperti menusuk jauh ke dalam pikiran setiap orang. Semakin maju alamnya, semakin nyata dan mendalam perasaan ini. Song Yu, Zhao Changsheng, Ruan Zhantian, Xie Yaoyang, Li Yi, dan para tokoh kuat lainnya di alam patah tiba-tiba memucat. Mereka tiba-tiba melihat sebilah pedang raksasa secara misterius muncul di kedalaman pikiran mereka. Pedang raksasa itu datang entah dari mana, bagaikan gunung tajam, menggantung terbalik di benak mereka. Cahaya pedang yang tak tertandingi, dengan aura teror yang mampu menghancurkan jiwa mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam kutukan abadi, mengalir ke dalam hati mereka dari segala arah. Ming, aku mengerti. Saya mengerti. Saya akan mengikuti perintah Tianjian Shan. Tahu. Setelah 5 detik, orang-orang terkuat dari ketiga kekuatan itu menyerah satu demi satu dan menyatakan pendirian mereka. Bagus sekali. Li Mu tersenyum acuh tak acuh lagi. Kekuatan pedang yang luar biasa yang tampaknya mengancam seluruh dunia lenyap dalam sekejap. Semua orang tiba-tiba menyadari keringat dingin mengucur dari telapak tangan dan punggung mereka. Setelah melirik sekilas, mereka semua melihat kengerian di mata Duan. Sangat kuat, bahkan Sue Li, sisa jiwanya, menjadi tidak menentu, seperti lilin yang bergoyang tertiup angin. Seolah-olah akan padam kapan saja. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyusut ke alis Qin Mo. Li, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Li Mu mengerutkan kening dan mengarahkan tangannya ke arah penguasa suci kuil baji, dengan ekspresi ketidaksenangan yang jelas di matanya. Li berwajah muram dan berjalan tanpa sepatah kata pun. Ia melangkah di kehampaan selangkah demi selangkah dan tiba di depan bayangan jiwa Li Mu. Pah! Li Mu mengangkat tangannya dan menampar wajah Li. 5 energi pedang tajam meninggalkan 5 bekas darah yang jelas di wajah lembut Li. Li, penguasa suci kuil suci baji dan salah satu tokoh paling berkuasa di benua Cilan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Ia menatap Li Mu, seolah-olah ia akan kehilangan kendali kapan saja. Kau, Qin Mo, Song Yu, Ruan Zhantian dan yang lainnya semuanya tercengang. Niat pedang yang lembut, bagaikan ria ombak atau air panas, tiba-tiba mengepung Li Mu dan Li Yi. Semua orang bisa melihat kedua orang itu, tetapi tiba-tiba mereka tak bisa mendengar suara mereka. Bahkan ketika mereka melepaskan kesadaran jiwa mereka tak bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka tahu bahwa Li Mu menggunakan teknik terlarang untuk membekukan bongkahan langit dan bumi itu, mengubahnya menjadi area terlarang yang didominasinya, tidak mengizinkan siapapun untuk masuk atau menjelajah. Mereka hanya melihat Li sangat marah pada awalnya, tetapi setelah Li Mu mengucapkan beberapa patah kata, ia tiba-tiba terkejut dan gembira, dengan rasa hormat yang mendalam terpancar di matanya. Ia membungkuk hormat kepada Li Mu dengan sopan santun seorang junior. Kemudian, semua orang menemukan bahwa Li Yi tampak 50% mirip dengan Li Mu. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Li Mu mungkin adalah tetua Li Yi, jadi sikap Li Yi berubah drastis. Aku mengerti. Aku akan mengingat ajaranmu di masa depan. Li Yi mengangguk berulang kali, dan suaranya tiba-tiba terdengar lagi. Ruan Zhantian, Song Yu, Zhao Changsheng dan yang lainnya, melihat Li Yi mengangguk dan membungkuk. Mereka tidak hanya tidak merasa jijik, tetapi juga diam-diam iri. Mereka iri pada Li Yi karena mampu terhubung dengan Li Mu. Qin Mo, kemarilah. Li Mu tersenyum dan menatap Qin Mo. Lagi, ingin berbicara dengan Qin Mo. Sendirian. Paman Li, aku bukan pendekar alam patah. Aku tidak punya kemampuan untuk melangkah di kehampaan. Qin Mo tertawa datar. Baiklah, aku akan memberitahumu dan kau dengarkan saja. Sikap Li Mu terhadap Qin Mo jelas berbeda. Senyumnya tampak santai dan biasa saja. Kalau kau tidak ada urusan di benua Cilan, kau bisa datang ke benua Tianku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu tentang kakekmu. Qin Mo terkejut dan berteriak, Paman Li, kamu kenal kakekku? Awalnya aku belajar sedikit dari Xiao Bing.
Setelah kembali dari perjalanan ini, aku bertanya kepadanya tentang hal itu dan mengenal kakekmu. Li Emyu tersenyum. Melihat ekspresi Qin Mo yang tidak sabar, ia melambaikan tangannya untuk menghentikan Qin Mo, bertanya dan berkata dengan tenang, jika kau benar-benar ingin tahu, datanglah ke benua Tianku. Bayangan jiwa Li Emyu tidak bertahan lama. Setelah ia menjelaskan dengan jelas apa yang menurutnya perlu dijelaskan dan meminta Qin Mo untuk datang ke benua Tianku, sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur dan memudar, seperti awan tipis yang tertiup angin. Puluhan ribu mil jauhnya. Di atas lautan biru yang luas, di antara awan yang tak berbatas, hanya ada pulau terapung yang mengembara dalam kehampaan. Pulau itu menjulang ribuan meter di udara, bagaikan awan tebal dan gelap, menunggangi angin dan ombak di awan. Di pulau tersebut dibangun istana-istana megah, pilar-pilar gio putih berdiri tegak, berbagai binatang spiritual seperti burung bangau ajaib, kura-kura ajaib, burung merah dipelihara di penangkaran, dan tanaman-tanaman herbal ajaib yang berharga ditanam. Di bagian timur pulau, Li Emyu berdiri dengan anggun di atas panggung bundar di sebuah istana, dengan Raja Serigala Salju Es Batu berjongkok di sampingnya. Di depannya, ada cermin besar seperti layar. Melalui cermin itu, ia samar-samar bisa melihat Yao Shan, para binatang buas, Qin Mo, Song Yu, Li Yi, dan lainnya. Pada saat ini, Li Emyu melambaikan tangannya, dan cermin terang itu tiba-tiba menjadi redup, dan semua pemandangan misterius di dalamnya tiba-tiba lenyap sepenuhnya. Tate, aku sudah menjelaskannya. Apa kau sudah puas sekarang? Berbalik, Li Emyu tersenyum dan berbicara kepada seseorang. Jika Qin Mo dan Kuluo ada di sini, mereka pasti akan terkejut dan takut dengan orang ini. Ini adalah anggota suku iblis bertanduk yang tinggi. Ia tinggi dan tegap, menyeret ekor besar seperti kadal yang ditutupi duri-duri kecil. Duri-duri seperti jarum itu berkilau dengan kilau logam dingin, dan tampak sangat tajam pada pandangan pertama. Di belakang leher iblis bertanduk bernama Tate ini, terdapat 8 tanduk melengkung yang ganas dan sangat mencolok. 8 tanduk melengkung ini melambangkan status tinggi Tate di klan iblis bertanduk dan juga merupakan simbol kekuatan. Orang ini adalah prajurit segi 8 dari klan iblis bertanduk, dan sama kuatnya dengan alam abadi umat manusia. Suku iblis bertanduk akan membangun jalur perdagangan rahasia dengan Gunung Tianjian Mu. Dalam 100 hari, akan ada 18 teratai 9 daun suanyin dan 6 buah iblis netherworld. Tambahkan setengah pon esensi jiwa giok hitam untuk transaksi pertama. Tate menjawab dalam bahasa manusia. Ketika dia berbicara, suaranya sangat sengau sehingga terdengar seperti sedang bersenandung. Bagus sekali. Li Emyu tidak bisa menahan tawa ketika melihatnya akhirnya mengangguk. Setelah jeda, Li Emyu mengganti pokok bahasan dan bertanya, apa perjanjian antara Qinshan dengan kalian, para iblis bertanduk? Apa yang terjadi antara kita dan Yang Mulia tidak ada hubungannya dengan transaksi kita. Tolong singkirkan rasa ingin tahumu. Tate mendengus dingin. Haha, aku mau tanya satu hal lagi. Di mana Qinshan Ren? Tanya Li Emyu sambil tersenyum dan menyipitkan matanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Wajah Tate menegang. Cucu Qinshan adalah temanku. Temanku sedang mencari kakeknya, dan aku hanya ingin membantunya. Itu saja, kata Li Emyu serius. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tate mengerutkan kening dan tiba-tiba melompat. Sebuah alat spiritual terbang berbentuk aneh tiba-tiba datang dari awan yang jauh dan menangkap Tate dengan mantap. Jika Qin Mo ada di sini, dia akan menemukan bahwa perangkat spiritual terbang ini sebenarnya adalah altar tulang yang telah diperbesar ratusan kali. Tulang-tulang putih itu ditumpuk membentuk segi 8. 8 sudut segi 8 itu berisi 8 tengkorak raksasa. Tengkorak-tengkorak itu jelas bukan milik manusia, melainkan milik binatang raksasa. Di tengah oktagon terdapat kolam jiwa yang dibentuk oleh hantu, roh jahat, dan roh pendendam. Di dalam kolam jiwa, gumpalan hantu menggeliat dan meronta, dan kekuatan keruh diekstraksi dari mereka dan dipindahkan ke pusat altar tulang putih. Pameran dagang gelombang pertama akan tiba dalam 100 hari. Kuharap kalian bisa mempersiapkannya sesegera mungkin. Setelah Tate mengucapkan kalimat ini, ia mengendarai White Bone Underworld Altar dan tiba-tiba melesat menuju ketiadaan, lenyap dalam sekejap. Li Emyu memperhatikan Tate pergi. Mengelus dagunya, matanya menunjukkan cahaya yang penuh pertimbangan. Sepertinya latar belakang Qin Mo mungkin tidak kecil. Tuan, ujian ini akan dimulai setengah tahun lagi. Seorang pria berbaju hijau dengan aura setajam pedang tiba-tiba muncul di belakang Li Emyu dan membungkuk hormat. Ya. Li Emyu mengangguk, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata kali ini, banyak orang dari Liga Suantian, Kuil Baji, dan Sekte Hehuan diburu oleh binatang buas. Kota Suantian dan Kuil Baji juga hancur. Kita perlu memberikan kompensasi. Bagaimana kalau begini, kau berikan 5 jimat pedang untukku, dan berikan kepada Song Tingyu dan Xie Jingxuan dari Liga Suantian, Zhang Chendong dari Kuil Baji, dan Zhao Xuan dari Sekte Hehuan. Untuk yang terakhir,
Kau minta mereka untuk memberikannya kepada Kinmo. Kinmo? Pria berbaju biru itu terkejut. Li Emyu tersenyum dan mengangguk. Ya, itu dia. Aku akan segera melakukannya. Pria berbaju biru itu perlahan mundur. Gunung obat. Setelah bayangan jiwa Li Emyu perlahan menghilang, token perak masih mengambang di udara. Ruan Santian, pemimpin sekte Hehuan, menunggu sebentar, dan karena tidak melihat ada gerakan, dia mengulurkan tangan dan mengambil token perak itu. Urusan ini berakhir di sini. Ruan Santian melirik Song Yu, Li Yi, dan Zhao Changsheng, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena para petinggi sudah bicara, berapapun kerugian yang diderita Liga Suantian dan kuil suci Baji, kalian hanya bisa pasrah menerima nasib. Song Yu dan Xie Yaoyang tampak murung dan menghela napas. Adapun Li Yi, setelah pembicaraan rahasia dengan Li Emyu, dia tampak sangat gembira, seolah-olah dia mengabaikan sementara hilangnya kuil suci Baji. Kinmo, beritahu iblis bertanduk dan para monster raksasa itu bahwa yang terbaik adalah meninggalkan benua Cilan sesegera mungkin. Ruan Zantian berpikir sejenak dan berkata kepada Kinmo, sambil tersenyum. Ya. Kinmo menjawab dengan santai. Itu saja. Ruan Zantian siap melangkah ke kereta kristal biru dan pergi. Pada saat ini, token perak di tangannya tiba-tiba berkedip. Fluktuasi spasial yang lemah tiba-tiba menyebar, dan kemudian 5 jimat berbentuk pedang seukuran telapak tangan terbang keluar dari token. 5 simbol pedang itu seperti 5 pedang terbang kecil, berkilau dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar. Pada saat yang sama, sebuah pikiran setajam pedang terbang keluar dari token perak dan langsung masuk ke pikiran Ruan Zantian. Pupil mata Ruan Zantian mengecil, dan ia merenungkannya sejenak. Tiba-tiba, ia tersenyum. Saudara Ruan, apakah ini salah satu surat kepercayaan untuk persidangan, jimat pedang Gunung Tianjian? Tanya Song Yu penuh semangat. Mata Xie Yaoyang berbinar. Li Yi, yang juga hendak pergi, juga berhenti dan menatap kelima pedang terbang kecil itu dengan penuh minat. 5 jimat pedang diberikan kepada Song Tingyu, Xie Jingxuan, Zhang Chendong, Zhao Xuan, dan Kinmo. Ruan Zantian melirik Kinmo, tanpa sadar. Wajahnya tampak sedikit aneh, tetapi sesaat, ia tersenyum lagi. Jimat pedang itu adalah sertifikat untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan, yang berarti 4 dari 3 pasukan kita dapat pergi ke benua Tianku dan mewakili Gunung Tianjian untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan legendaris. Song Tingyu dan Xie Jingxuan tampak terkejut, seolah-olah mereka tidak memahami detail persidangan dengan jelas. Mereka menatap Ruan Zantian dengan bingung. Ayah, sidang apa? Zhao Xuan dari sekte Hehuan bertanya sambil mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu bahagia. Hantu berdarah Sueli melayang keluar dari dahi Kinmo. Lagi. Ia tampak khawatir dengan sidang pengadilan itu. Sidang pengadilan itu. Sidang ini diselenggarakan bersama oleh 5 benua di tanah kerusuhan dan 9 kekuatan tingkat perak. Tapi tahukah kau betapa kejamnya sidang pengadilan itu? Tahukah kau berapa harga yang harus kau bayar untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan itu? Saat Sueli muncul, Song Yu, Ruan Zantian, Xie Yaoyang, Li Yi dan lainnya juga terkejut. Liga Suantian, sekte Hehuan, dan kuil suci Baji semuanya adalah kekuatan bawahan Gunung Tianjian di benua Tianku. Mereka sangat jauh dari benua Tianku. Bahkan Song Yu, Ruan Zantian, Li Yi, dan lainnya jarang pergi ke benua Tianku untuk beraktivitas. Oleh karena itu, mereka hanya mendengar tentang pertemuan uji coba dan tahu bahwa itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para prajurit muda untuk mengasah keterampilan mereka. Konon katanya setelah keluar dari ujian tersebut, para peserta tidak hanya akan mengalami peningkatan pesat dalam bidang bela dirinya, tetapi juga akan dianugerahi berbagai senjata spiritual dan ramuan langka, serta akan diakui oleh semua pihak. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Sueli, mereka menyadari bahwa persidangan itu mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Jadi mereka semua memperhatikan penjelasan Sueli. Aku berasal dari benua Tianmie di negeri kerusuhan. Sueli mengungkapkan identitasnya untuk pertama kalinya, dan sekarang tubuh asliku ada di negeri kerusuhan. Semua orang berdiri dengan takjub. Negeri kerusuhan terdiri dari 5 benua dan banyak pulau. Wilayahnya luas dengan beragam kekuatan yang saling bercampur. Ada banyak ras alien yang bermigrasi. Saat ini, terdapat 9 kekuatan tingkat perak, hampir 100 kekuatan tingkat tembaga merah, ribuan kekuatan tingkat besi hitam, dan hampir 10.000 kekuatan tingkat batu biru di 5 benua negeri kerusuhan. Kekuatan-kekuatan ini saling terkait erat dan telah bertempur sepanjang tahun tanpa henti. 9 kekuatan tingkat perak masih menjelajahi dan membuka berbagai area terlarang dan alam rahasia. Mereka dapat menemukan banyak lorong tersembunyi. Lorong-lorong tersebut terhubung ke dunia tambahan dan dapat mencapai langit dan bumi seperti dunia bawah. Di sekitar alam spiritual yang luas ini, terdapat banyak ruang rahasia kecil. Beberapa dunia kecil ini sudah ada sejak zaman kuno, atau bahkan lebih awal, dan dibuka oleh para pejuang sakti untuk menjadi dunia yang mandiri.
Beberapa ruang dibentuk oleh alam spiritual dan memiliki hubungan halus dengan kita. Ada juga mereka yang memiliki kekuatan magis luar biasa yang, setelah kematian mereka, menggunakan diri mereka sebagai dunia dan memadatkan pikiran mereka ke dalam alam rahasia, meninggalkan warisan bagi mereka yang ditakdirkan untuk memasuki dan menerimanya. Hal ini sungguh sangat misterius. Di daerah kerusuhan, sesekali, kita bisa menemukan lorong rahasia dan dunia kecil baru. Kami menyebutnya alam rahasia. Beberapa alam rahasia itu masih dihuni makhluk hidup, sementara yang lain benar-benar kosong. Beberapa alam rahasia yang baru ditemukan sangat kaya akan energi spiritual, menumbuhkan berbagai macam materi spiritual langka, dan memiliki binatang spiritual langka serta benda-benda langka di dunia. Alam rahasia lainnya menyimpan rahasia kuno, warisan misterius, dan senjata spiritual yang kuat. Namun, karena berbagai alasan, beberapa alam rahasia tertentu, meskipun memiliki banyak keajaiban di dalamnya, tidak mampu menahan dampak kekuatan dahsyat. Alam rahasia ini tidak memungkinkan para pejuang yang kuat untuk bertarung. Jika tidak, alam rahasia tersebut akan runtuh dan meledak sepenuhnya. Beberapa alam rahasia diciptakan oleh para prajurit dengan kekuatan supernatural. Alam-alam ini berisi warisan kekuatan dan alat spiritual magis yang lengkap. Alam rahasia ini ada untuk memilih pewaris, jadi ada batasan alam tertentu bagi mereka yang memasukinya. Hanya prajurit tingkat rendah seperti Wan Xiang dan Tong You yang diizinkan masuk dan menerima warisan mereka. Sama saja. Di banyak alam rahasia, hanya prajurit tingkat rendah yang bisa menjelajah jauh ke dalamnya. Prajurit tingkat tinggi tidak diizinkan masuk, atau karena alam rahasia tidak stabil dan tidak mampu menahan dampak dari yang kuat, maka prajurit tingkat tinggi juga dilarang masuk. Ketika 9 kekuatan tingkat perak menemukan alam rahasia semacam ini, karena para prajurit yang kuat tidak dapat menyelaminya secara mendalam, mereka hanya dapat mengirim para elit tingkat rendah untuk menjelajahinya secara mendalam. Di negeri kerusuhan, 9 pasukan tingkat perak telah bertempur dalam pertempuran berdarah selama bertahun-tahun, dan semua pihak telah menumpuk kebencian. Seringkali, setelah bersama-sama menemukan alam rahasia semacam ini, mereka akan mengadakan pertemuan uji coba, mengatur agar tidak ada yang masuk dan menjelajahinya, dan masing-masing akan mengeluarkan senjata spiritual dan pil spiritual untuk berjudi, memanfaatkan pertempuran berdarah para murid mereka untuk mendapatkan muka. Yang disebut pertemuan percobaan itu sebenarnya adalah pesta berdarah yang diatur oleh 9 kekuatan besar. Meskipun penuh dengan peluang, kalian bisa mendapatkan senjata spiritual, materi spiritual berharga, dan warisan yang hilang di alam rahasia. Namun, ada premis mendasar untuk semua ini, kalian harus bertahan hidup sampai akhir. Mereka yang akan berpartisipasi dalam uji coba ini adalah para elit dari 9 pasukan tingkat perak. Mereka yang tumbuh di tanah kerusuhan semuanya kejam, berdarah dingin, dan tangguh, dan mereka menganggap nyawa manusia seperti rumput. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kau memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan, kau hanya akan mati jika masuk. Selain itu, setahu saya, ujian ini juga akan memiliki batasan alam. Hanya prajurit di bawah alam Rui yang diizinkan masuk lebih dalam. Saya di daerah kerusuhan. Kudengar di antara 9 kekuatan tingkat perak, ada beberapa orang yang jelas-jelas bisa menembus alam Rui. Demi ujian ini, mereka dengan paksa menekan alam mereka dan menempatkan diri di puncak alam Tongyo. Orang-orang ini adalah elit di antara elit. Setelah persidangan selesai, saya khawatir hanya mereka yang akan selamat. Perkataan Sueli bagaikan baskom berisi air es yang dituangkan ke atas kepala setiap orang, menyebabkan Song Yu, Ruan Santian, Li Yi dan yang lainnya terdiam. Mereka hanya mendengar bahwa ujian itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para pendekar tingkat rendah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ujian itu akan begitu berdarah dan kejam. Suara Sueli terhenti, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka melihat kelima jimat pedang itu. Jimat pedang itu milikmu. Ruan Santian mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasa bahwa jimat pedang di tangannya telah menjadi kentang panas. Dia memimpin dalam melemparkan jimat pedang ke Kinmo. Jimat pedang itu seukuran telapak tangan, memancarkan lingkaran cahaya putih terang, melayang ke sisi Kinmo, seperti kupu-kupu, dan ditangkap olehnya dengan satu tangan. Jimat pedang itu terasa hangat saat disentuh, dan Kinmo, tanpa sadar melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelaminya. Ia menemukan bahwa di dalam jimat pedang itu terdapat sinar pedang yang tajam. Sinar pedang itu samar-samar membentuk pola gunung Tianjian, yang tampak megah dan menakjubkan. Jimat pedangmu. Ruan Santian melemparkannya begitu saja. 4 jimat pedang yang tersisa jatuh ke tangan Song Tingyu, Xie Jingxuan, Zhang Chendong, dan Zhao Xuan. Keempatnya adalah pemimpin generasi baru Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Keempat orang ini semuanya memiliki tingkat kultivasi alam Tongyo. Saudara Song, Saudara Li, mengenai persidangan haruskah kita membahasnya? Tanya Ruan Santian dengan ekspresi serius. Song Yu dan Li Yi mengangguk sedikit. Biarkan insiden ini berakhir di sini. Ruan Santian melirik Kinmo, berbalik, dan menaiki kereta kristal birunya. Kereta itu langsung meraung dan menuju kuil Baji terdekat.
Ayo pergi, teriak Song Yu lembut. Song Tingyu dan Xie Jingxuan melirik simbol pedang di tangan Qin Mo. Cahaya aneh melintas di mata mereka, lalu mereka mengangguk pelan, dan satu persatu berjalan menuju tenda merah. Tak lama kemudian, kereta perang, tandu raksasa, tenda, dan benda-benda spiritual terbang lainnya berangkat satu demi satu. Dalam waktu yang sangat singkat, tidak ada lagi prajurit dari 3 kekuatan di sekitar Yaoshan. Qin Mo, tolong bantu kami menghilangkan batasan jiwa. Kami harus meninggalkan benua Qilan sesegera mungkin. Kami akan pergi ke suatu tempat. Suara gemuruh yang tak terkendali terdengar dari sekelompok binatang raksasa. Qin Mo, kami juga ingin pergi ke benua Netherworld sesegera mungkin. Kuro juga mengungkapkan pendapatnya. Bagus. Qin Mo tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia pertama-tama memasukkan jimat pedang ke dalam cincin luar angkasa, lalu langsung menuju ke perut gunung Yaoshan. Tak lama kemudian, ia, Kuro, Kamon, Dora, Ling Yushi dan kelompoknya tiba di gua tempat susunan teleportasi luar angkasa berada. Susunan teleportasi luar angkasa yang kompleks ini hanya menempati lahan seluas 1 hektar. Susunan ini dilapisi dengan 18 batu, dan cahaya di dalamnya saling bertautan. Simbol-simbol seperti kilat melompat-lompat di dalam setiap batu, dan fluktuasi ruang yang sangat jelas berasal dari susunan tersebut. Di tengah susunan teleportasi, terdapat alur seukuran kepala sumur. Posisi ini khusus digunakan untuk menanamkan batu roh ruang angkasa sebagai sumber energi. Masukkan batu roh ruang angkasa satu persatu ke dalam sumur pusat, dan perlahan aktifkan susunan teleportasi dengan kekuatan ruang. Pada saat itu, saluran ruang waktu akan terbentuk di tengah susunan teleportasi ruang angkasa, yang dapat langsung mencapai benua Netherworld. Sueli melayang seperti hantu dan menjelaskan kepada Qin Mo, anggota klan iblis bertanduk sebaiknya segera bersiap dan melangkah ke pusat susunan teleportasi ruang angkasa satu persatu. Perasaan itu akan sedikit lebih menggairahkan daripada saluran Netherworld jahat. Mungkin hanya dalam 10 detik pusing, kalian akan langsung memasuki benua Netherworld. Qin Mo mengeluarkan batu roh spasial, tetapi tidak terburu-buru memasukkannya ke dalam alur. Sebaliknya, ia berbalik menatap Kuluo dan yang lainnya dan memerintahkan suruh orang-orangmu bersiap dengan cepat. Kuro berbalik dan segera memberi perintah. Semua anggota suku setan bertanduk bergegas mempersiapkan diri, dan berbaris dengan tertib, menghalangi gua batu seperti naga panjang. Biarkan anggota keluarga Ling masuk juga. Mata ungu Ling Yushi meredup saat dia berteriak pelan. Tak lama kemudian, seluruh anggota keluarga Ling keluar dari gua satu demi satu saat anggota klan iblis bertanduk memberi jalan bagi mereka. Qin Mo, bagaimana denganmu? Wajah Ling Xuanxuan sangat gembira, dan dia bertanya dengan penuh semangat, maukah kamu ikut dengan kami? Cahaya ungu melintas di mata Ling Yushi. Aku mungkin tidak bisa melewatinya untuk saat ini. Qin Mo menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa? Ling Feng mengerutkan kening. Aku bukan dari Netherworld, aku bukan bagian dari benua Netherworld, dan aku tidak bisa menggunakan energi iblis Netherworld untuk berlatih. Qin Mo tersenyum pahit, dan aku ingin pergi mencari kakekku. Ada berita tentang kakekku di tanah kerusuhan. Aku ingin pergi ke tanah kerusuhan. Ling Yushi tiba-tiba mendesah pelan. Jadi, akan sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan? Seru Ling Xuanxuan, bagaimana denganmu dan adikku? Ada cara untuk mencapai benua Netherworld dari tanah kerusuhan. Aku pasti akan menemukanmu. Qin Mo menatap Ling Yushi dalam-dalam. Tidak apa-apa, kau harus mengurus barang-barangmu dulu. Menemukan kakek Qinshan adalah hal yang penting. Ling Yushi memaksakan senyum dan berkata lembut, kita semua, 3 ras utama di dunia bawah, memiliki hubungan dekat dengan kakek Qinshan. Aku yakin akan ada kesempatan besar bagi kita untuk bertemu di masa depan. Kita pasti bisa bertemu lagi dalam waktu dekat. Katanya dengan nada tegas. Tentu. Qin Mo mengangguk berat. Keduanya saling berpandangan, dan melihat keengganan dan ketidakberdayaan yang mendalam di mata masing-masing. Bersiaplah untuk beraksi, Ling Yushi menyemangati. Oke. Teriak Qin Mo dengan suara berat. Jadi, di bawah bimbingan Sueli, dia menempatkan potongan-potongan batu roh ruang angkasa di alur dan kemudian mengaktifkan formasi. Ledakan. Lingkaran cahaya pelangi yang terang langsung menutupi susunan teleportasi, dan gelombang kejut luar angkasa yang kuat datang dari dalam lingkaran cahaya. Masuklah satu persatu. Teriak Sueli. Qin Mo, terima kasih. Kuro menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kami akan mengingat apa yang telah kau lakukan untuk suku iblis bertanduk. Di masa depan, jika kau membutuhkan kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Teriak Kamon juga. Qin Mo, kaulah yang ditakdirkan menjadi dermawan keluarga Ling. Teriak Ling Chengzi. Qin Mo, datanglah ke benua Netherworld untuk menemukanku. Teriak Ling Yushi dengan lembut. Tentu saja. Kata Qin Mo. Para anggota klan iblis bertanduk dan keluarga Ling memasuki susunan teleportasi angkasa satu demi satu sambil mengucapkan selamat tinggal,
dan suara-suara itu menghilang satu persatu. Setelah setengah jam, semua anggota klan iblis bertanduk, binatang Hades, dan orang-orang keluarga Ling menghilang dalam susunan teleportasi luar angkasa. Setelah susunan teleportasi berlanjut beberapa saat, gelombang yang sangat mengerikan tiba-tiba datang. Pergi. Ini akan meledak. Kakekmu punya rencana cadangan. Setelah teleportasi selesai, dia akan langsung meledakkan susunan teleportasinya. Teriak Sueli. Kinmo, yang berdiri di samping susunan teleportasi dengan ekspresi muram, bergegas meninggalkan gua di tengah teriakannya. Tak lama setelah dia keluar, seluruh gunung obat itu meledak dari dalam. Beberapa detik kemudian, bilah-bilah cahaya spasial yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar, menghancurkan gunung obat itu sepenuhnya. Setelah semburan cahaya putih, gunung obat itu telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan puing-puing di tanah. Dan kita, geram Mangwang. Aku mengerti. Kinmo menatap Yao Shan dengan tatapan kosong. Pikirannya belum tenang. Ia mengeluarkan mata es dan duduk di samping reruntuhan. Ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk membuka segel sutra es yang mengikat jiwa binatang buas itu. Butuh waktu 2 jam, dan semua binatang buas itu meraung ke langit, merasa seolah-olah mereka terlahir kembali. Segel es yang dikenakan pada jiwa dan tubuh mereka kini telah dilepaskan. Kinmo, kami harus segera pergi ke suatu tempat. Kami, suku roh raksasa, akan mengingat semua yang telah kau lakukan untuk kami. Mangwang pun berpamitan kepada Kinmo. Nanti, jika kita berkesempatan bertemu lagi, kami akan memberikan balasan yang setimpal atas kebaikanmu hari ini. Kinmo sedang murung. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan mengangguk. Mengaum. Mangwang meraung keras. Dipimpin olehnya, para monster besar itu menerjang ke arah timur dengan dahsyat, menyebabkan bumi dan gunung-gunung di bawah kaki mereka berguncang. Dengan kepergian berturut-turut para iblis bertanduk, keluarga Ling, dan roh raksasa, tempat itu kembali tenang dan langit menjadi gelap gulita. Di bawah sinar rembulan, Kinmo duduk sendirian di samping gunung obat yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Ia duduk diam di sana, dengan raut wajah kehilangan yang mendalam. Sueli seperti hantu, melayang di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, saat matahari bersinar terbenam dan menimpa Kinmo, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat kerusuhan? Haha, apakah kamu akhirnya memutuskan?" Sueli bertanya sambil tersenyum. Kinmo mengangguk. Sudah diputuskan. Bagus sekali, ayo pergi, ke timur dulu. Aku akan menunjukkan jalan untukmu agar kau bisa mencapai dunia menarik lainnya secepat mungkin. Sueli tertawa terbahak-bahak. Sebulan kemudian, di Laut Biru yang beriak, sebuah kapal besar berangkat dari benua Cilan dan berlayar ke arah timur dengan kecepatan santai. Kapal ini memiliki 3 lantai. Lantai dasar digunakan untuk menyimpan biji dan material spiritual. Lantai kedua dan ketiga memiliki ruangan-ruangan kecil. Setiap ruangan dihuni oleh para prajurit dari berbagai kerajaan, dan para prajurit tersebut berasal dari berbagai pasukan. Benua Cilan selalu memiliki pertukaran perdagangan dengan benua Liuyun dan benua Tianyun di timur. Melalui transaksi materi spiritual, ketiga pihak dapat memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kapal-kapal serupa seringkali melakukan perjalanan antara 3 benua. Kapal-kapal ini bisa mengangkut barang sekaligus orang. Siapapun bisa menaikinya asalkan membayar batu roh yang sesuai. Di sebuah kamar di bagian belakang lantai 2, hanya ada sebuah tempat tidur dan kamar mandi kecil, dan Kinmo sedang duduk tegak di tempat tidur. Ia telah tinggal di rumah dan berlatih keras setiap hari selama sebulan terakhir. Kini, ia berada di tahap akhir alam segudang benda. Danau jiwanya jernih dan pikirannya damai. Setiap hari, dengan latihan yang terkonsentrasi, ia membersihkan danau jiwanya berulang kali. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan pikirannya, sehingga dia bisa menerobos batas dirinya sesegera mungkin dan melangkah ke ambang alam Tongyou. Terobosan dari alam Wan Xiang ke alam Tongyou adalah proses yang sangat sulit. Banyak pendekar telah berlatih keras sepanjang hidup mereka, tetapi terhenti di level ini dan tidak mampu menembusnya hingga suatu hari masa hidup mereka habis dan akhirnya mati dengan penyesalan. Ia membayar 50 batu roh tingkat 6 Xuan dan menaiki kapal menuju benua Tianyun Timur. Ia telah berlatih dengan tekun selama sebulan terakhir, berharap menemukan jalan pintas menuju terobosan. Fluktuasi jiwa yang kecil beriak keluar dari manik penenang jiwa di benaknya, dan Sueli mengirimkan pesan bahwa dia ingin menarik napas. Kinmo mengangguk sedikit. Garis darah merah tua melesat keluar dari antara kedua alisnya, meliuk dan bergetar, secara bertahap berubah menjadi bayangan jiwa yang berdarah. Sueli mengambil inisiatif untuk menahan auranya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak menyadari kehadirannya. Lalu dia berkata, "Nak, berapa banyak batu roh yang tersisa darimu? Biarkan aku melihatnya." Pikiran spiritual Kinmo memasuki cincin luar angkasa. Di dalam cincin angkasa, patung kayu peninggalan kakeknya terlihat sangat mencolok, lalu ada pula material spiritual yang diminta Sueli, seperti batu warna fantasi, batu bintang beku, kristal rahasia langit,
giok void, dan darah penyu roh merah. Selain itu, ada beberapa bahan untuk menyempurnakan guntur misterius pemusnahan, mata es, dan terakhir setumpuk kecil batu roh. Batu-batu roh itu adalah yang ia dapatkan dari sekte instrumen saat itu. Jumlahnya tidak banyak. Ia melihat sekilas dan memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 100. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 6 atau 7 tingkat misterius, dan ada juga sekitar selusin batu roh kelas 2 atau 3 tingkat bumi. Dia membelai cincin angkasa itu, lalu seberkas cahaya terang menyambar, dan tumpukan batu spiritual di dalam cincin angkasa itu tiba-tiba muncul di atas tempat tidur. Hanya itu yang kumiliki, kata Kinmo. Terus terang. Batu-batu spiritual yang ditambang dari tanah kerusuhan akan diproses ulang. Prosesnya tidak serumit pembagian di benua Cilan Mu, Sueli menjelaskan sambil mengerutkan kening. Jelaskan lebih jelas. Kinmo sedikit mengernyit. Benua Cilan milikmu, begitu pula benua Liuyun dan benua Tianjin di dekatnya, tidak memproses batu roh secara detail setelah ditambang dan langsung menggunakannya. Karena itu, kalian membagi setiap tingkatan batu roh menjadi 7 tingkatan berdasarkan jumlah kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Sama seperti alat spiritual dan pil spiritual, ini sebenarnya sangat merepotkan dan transaksinya pun agak rumit, kata Sueli. Kinmo mengangguk, benar. Dia juga merasa terlalu rumit dan tidak perlu untuk membagi batu roh biasa atau misterius menjadi 7 tingkatan. Terus terang, ini karena benua Cilan dan benua Liuyun relatif terbelakang dan tidak memiliki cara yang baik dalam mengelola batu roh. Sueli berbicara terus terang dan menunjukkan poin penting dalam satu kalimat. Berbeda dengan di tanah kerusuhan. Setelah mereka menambang batu roh, mereka dapat langsung mengekstrak kekuatan spiritual dari batu roh tersebut dan menggabungkan batu roh dengan level yang sama tetapi kualitasnya berbeda menjadi satu batu roh. Mereka memiliki cara yang relatif sederhana untuk mengklasifikasikan batu roh, yang hanya dibagi menjadi 5 level utama: level biasa, level misterius, level bumi, level surga, dan level dewa. Kekuatan spiritual antar batu roh dengan level yang sama berbeda persis 1000 kali lipat. Sueli menatapnya dan menjelaskan kepadanya dengan hati-hati. Karena mereka telah memproses batu roh, ada peraturan yang jelas tentang kekuatan roh di setiap tingkat batu roh. Kinmo langsung memahaminya. Di negeri kerusuhan, batu roh diperlakukan seperti mata uang manusia. Batu roh yang ditambang diproses dengan cermat agar kekuatan spiritual setiap batu roh dengan kualitas yang sama tetap konsisten, sehingga memudahkan perdagangan. Ini sama saja seperti di dunia fana. Negara akan mengolah emas, perak dan tembaga hasil tambang menjadi batangan emas, dan batangan perak yang terpadu. Setelah batu roh dari tanah huru-hara ditambang, semuanya diproses dan dibagi menjadi hanya 5 kelas utama. Kekuatan spiritual dalam satu batu roh kelas misterius setara dengan 1000 batu roh kelas biasa. Ini adalah pertukaran yang setara, 1:1000. Menurut klasifikasi tanah kerusuhan, batu roh di tanganmu hanya setara dengan 40 batu roh tingkat Chuan dan 5 batu roh tingkat bumi. Masih agak sulit untuk mencapai tanah kerusuhan dengan cepat dengan jumlah batu roh yang sedikit. Sueli mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Kinmo juga tercengang. Semahal itu? Kalian harus naik perahu dulu, terus ke Pulau Lingjiu di timur, lalu naik Lingjiu ke Pulau Haiyue, dan terakhir melewati susunan teleportasi Pulau Haiyue. Setelah 5 kali transfer, kalian bisa mencapai benua Tianku. Untuk naik Lingjiu dari Pulau Lingjiu ke Pulau Haiyue, kalian perlu mengeluarkan 5 batu roh tingkat bumi, dan setelah beberapa kali transfer dari Pulau Haiyue, kalian membutuhkan 18 batu roh tingkat bumi lagi. Batu roh yang kalian miliki masih jauh dari cukup. Sueli menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pergi ke benua Tianku dengan cara yang sama? Kinmo tercengang. Apakah kamu memegang batu roh di tanganmu saat itu? Tidak ada satupun bagian. Bagaimana kamu melakukannya? Kalau kau tidak memilikinya, aku akan merampoknya saja, kata Sueli dengan santai. Kinmo menyeringai, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Apakah semua bahan yang kuminta kau siapkan terakhir kali masih ada? Sueli merasa lega ketika melihat senyum Kinmo, lalu bertanya dengan serius. Lihat. Kinmo mengeluarkan batu ilusi, batu bintang es, kristal rahasia surgawi, giok void, dan darah penyu roh merah satu persatu. Lalu mengerutkan kening dan berkata, orang-orang dari tombak darah itu masih berada di tanah terlantar darah di dasar dunia bawah. Aku akan merasa sedikit kasihan pada mereka jika aku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau kau tidak pergi, apalagi yang bisa kau lakukan? Sueli mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Orang-orang dari Liga Suantian dan Kuil Baji, di bawah komando Gunung Tianjian, memang tidak merepotkanmu, tapi bukan berarti mereka akan terus-menerus menahan amarah. Pilihan terbaik bagi Sue Mao adalah tetap tinggal di tanah terlantar darah. Mereka bisa memanfaatkan tanah terlantar darah untuk berlatih keras dan dengan cepat meningkatkan rana serta kekuatan mereka. Dan mereka tidak akan diganggu oleh Liga Suantian dan Kuil Baji. Kau sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Bagaimana dengan masa depan? Kinmo mendesah. Dengan benda-benda ini,
Ketika kita melangkah ke tanah kerusuhan, jika kita bisa kembali ke sekte jahat darah, kita bisa membangun susunan teleportasi kapan saja dan langsung pergi ke tanah terlantar darah. Sueli tertawa aneh. Sebelum kita meninggalkan tanah terlantar darah, aku sudah membuat beberapa pengaturan. Ketika aku meminta Langsi untuk turun, aku mengingatkannya lagi. Ketika kau menetap di tanah kerusuhan, kau bisa membangun susunan teleportasi untuk menghubungkan mereka selama yang kau mau. Biarkan mereka semua melangkah ke tanah kerusuhan. Apa yang perlu kau khawatirkan? Susunan teleportasi yang dibangun oleh benda-benda ini dapat terhubung ke Blood Wasteland bahkan di daerah kerusuhan? Qin Mo tiba-tiba menjadi bersemangat. Bukankah ini berarti dia bisa dengan mudah kembali ke benua Cilan di masa depan? Sudah kubilang sebelumnya, Blood Wasteland itu cukup istimewa. Letaknya di area tengah antara benua Cilan dan Netherworld, dan ruangnya tidak teratur. Formasi yang kubangun memang menyasar titik istimewa semacam itu. Sueli penuh percaya diri. Qin Mo merasa benar-benar lega. Kereta kristal. 2 kereta kristal. Mereka adalah 2 pemimpin besar sekte Hehuan yang melintasi langit di atas kepala kita. Pada saat ini, semua ruangan di kapal yang menghadap ke laut tiba-tiba terbuka, dan banyak prajurit bergegas ke geladak, dengan penuh semangat memandangi 2 kereta kristal di langit. Qin Mo juga membuka jendela dan menjulurkan kepalanya keluar, melihat 2 kereta kristal milik Ruan Santian dan Zhao Changsheng melesat di langit ratusan meter di atas kepala mereka. Hanya pasukan setingkat tembaga merah yang memiliki senjata spiritual terbang seperti ini. Aku sungguh iri. Akan sangat hebat jika aku bisa bergabung dengan sekte Hehuan. Bermimpilah. Sekte Hehuan tidak akan merekrut orang secara acak. Bagaimana dengan sekte Hehuan? Binatang-binatang purba dari benua Cilan itu telah meratakan kota Suantian dan Gunung Tongtian. Bukankah sekte Hehuan akan tetap tak berdaya bahkan jika mereka datang? Sayangnya, sekte Hehuan hanyalah kekuatan tingkat tembaga merah. Jika mereka adalah kekuatan tingkat perak yang kuat, bahkan binatang buas itu pun tidak akan berani bertindak seganas itu. Tentu saja. Di atas perahu, banyak prajurit berdiskusi dengan sengit sambil menyaksikan kereta kristal melesat melintasi langit. Qin Mo menatap langit sejenak, lalu menutup jendela lagi. Ia tahu bahwa masalah benua Cilan seharusnya sudah selesai, jadi orang-orang dari sekte Hehuan pun pergi. Dia diam-diam menduga bahwa sekte instrumen Danau Du mungkin telah menyerah kepada sekte Hehuan dan menjadi kekuatan bawahan sekte Hehuan. Dia tidak merasakan apa-apa tentang ini. Lagi pula, Blood Spear sudah pergi, Tang Siki dan Mo Hai juga sudah pergi. Bahkan Lian Ro dan Tong Jihua pun tampaknya mengikuti sarannya dan meninggalkan sekte instrumen. Setelah mengalami pengkhianatan Ning Xingran dan 3 pendeta agung, ia memiliki perasaan yang kurang baik terhadap sekte instrumen. Kemudian, ia mendengar bahwa pendiri sekte instrumen sebenarnya adalah murid terlantar dari sekte Tianqi yang mencuri 12 pilar pola roh dan datang ke Gunung Yanhuo untuk mendirikan sekte instrumen. Ia bahkan semakin kehilangan perasaan terhadap sekte ini. 10 hari kemudian, kapal yang membawa banyak materi spiritual dari benua Cilan berhenti di benua Liuyun, menurunkan sejumlah materi spiritual, memuat sejumlah materi spiritual dan personel, lalu menuju benua Tianyun. Setengah bulan lagi berlalu, dan kapal berhenti di benua Tianyun selama sehari sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pulau Linjiu. Di lautan luas, kapal berlayar perlahan, semakin dekat ke Pulau Linjiu hari demi hari. Qin Mo telah tinggal di kamarnya sendiri, mengabaikan semua yang terjadi di luar, dan berlatih keras setiap hari. Setiap malam, ia akan membuka jendela, memandang laut dan beristirahat sejenak di bawah cahaya merah matahari terbenam. Namun, dalam 3 hari terakhir, setiap kali dia membuka jendela di malam hari dan memandang ke arah laut, dia akan menemukan beberapa mayat mengambang. Awalnya, ia hanya melihat 1 atau 2 sesekali, lalu jumlahnya bertambah secara bertahap. Hari ini, setelah beberapa saat menatap keluar jendela, ia mendapati setidaknya ada 30 mayat mengambang di suatu tempat, dan ia juga melihat banyak papan kayu mengambang di laut, yang jelas merupakan geladak kapal setelah hancur. Dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak mayat yang mengambang di laut, menyebabkan semua prajurit di kapal mulai panik. Kapal besar ini berlayar dari benua Cilan, melewati benua Liuyun dan benua Tianyun, dengan tujuan Pulau Linjiu. Saat mereka berlayar, jumlah prajurit di perahu itu malah bertambah, bukannya berkurang. Saat ini, terdapat sekitar 300 prajurit di seluruh kapal, dan sebagian besar dari mereka berada di alam Kaiyuan, alam Wanxiang, dan alam Tongyou. Mereka pergi ke Pulau Linjiu untuk pindah ke Pulau Haiyue. Pulau Haiyue adalah tempat yang sangat istimewa. Di pulau ini, terdapat susunan teleportasi luar angkasa kecil, yang dapat mencapai benua Tianku di daerah kerusuhan setelah transfer berulang kali. Beberapa kekuatan di benua Tianku telah menempatkan pemimpin mereka di Pulau Haiyue untuk membeli bahan spiritual langka dari daerah lain dan menjual senjata spiritual tingkat tinggi dari benua Tianku. Karena alasan ini, berbagai kekuatan di benua Cilan, benua Liuyun, dan benua Tianyun akan mengatur orang untuk pergi ke Pulau Haiyue untuk menjual bahan-bahan spiritual langka yang mereka hasilkan di Pulau Haiyue.
atau untuk membeli bahan-bahan tertentu dan senjata spiritual tingkat tinggi di Pulau Haiyue. Kereta emas kuil Baji, tenda awan api emas Liga Suantian, dan kereta kristal sekte Hehuan semuanya dibuat khusus di Pulau Haiyue dengan biaya besar, dan kemudian disusun dari benua Tianku. Pulau Haiyue merupakan pusat perdagangan bagi banyak benua di sekitarnya. Darah kura-kura merah dan batu roh angkasa yang Song Pingyu bantu dapatkan dari Kinmo, juga dibeli dari Pulau Haiyue olehnya melalui beberapa jalur. Lebih dari 300 prajurit di kapal itu sebenarnya ingin melewati Pulau Lingjiu dan kemudian mencapai Pulau Haiyue. Perairan di sekitar Pulau Lingjiu tidak pernah damai. Ada beberapa orang yang sangat kejam yang ahli merampok dan membunuh kapal yang lewat. Meskipun beberapa pasukan kuat di sekitar tidak pernah menyerah untuk mengepung dan memburu mereka, orang-orang itu cukup licik. Begitu angin kencang, mereka akan diam sejenak, dan ketika angin mereda, mereka akan keluar untuk melakukan kejahatan lagi. Saat mereka berlayar, mereka melihat semakin banyak mayat yang mengapung. Banyak orang di kapal menyadari ada yang tidak beres dan menyadari bahwa bajak laut mungkin akan merajalela lagi. Di malam hari, Kinmo membuka jendela dan memandangi air laut yang disinari matahari terbenam, berubah menjadi merah cerah. Ia tenggelam dalam pikirannya. Ho! Tiba-tiba, Sueli terbang keluar dari mutiara penekan jiwa. Ia mengembun menjadi bola api, gemetar di depan Kinmo. Jiwa Sueli menjadi sangat kabur, seolah-olah hendak lenyap tertiup angin. Dia memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, sambil menjerit tanpa suara, seolah-olah sedang disiksa. Kinmo ketakutan. Ia menatap Sueli dengan mata terbelalak, dan ia jelas merasakan jiwa Sueli perlahan melemah. Jiwanya bagaikan api yang hendak padam, membuat orang merasa bahwa ia akan segera dimusnahkan. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Sueli tak mampu lagi mengucapkan kata-kata manusia dan hanya bisa berdoa kepada Kinmo, dengan kesadaran jiwanya yang lemah. Wajah Kinmo berubah drastis. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi ia bertanya dengan cemas, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Segel aku dengan kekuatan guntur dan kilat. Tekan aku kembali ke dalam manik-manik itu. Teriak Sueli tanpa suara. Kinmo segera mengambil tindakan. Saat pikirannya bergerak, sinar petir hijau muncul seperti belenggu, melilit jiwa Sueli lapis demi lapis. Dia menatap Sueli lekat-lekat, menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengoperasikan mutiara penenang jiwa dan menarik dengan pikirannya. Kilatan cahaya tiba-tiba terlepas dari manik penekan jiwa, seketika menarik sisa jiwa Sueli yang terbungkus petir ke dalam manik tersebut. Setelah jiwa Sueli jatuh kembali ke mutiara penekan jiwa, gelombang cahaya lembut bersinar dari ruang dalam mutiara, menerangi jiwa Sueli yang tersisa. Emosi Sueli yang tak terkendali tiba-tiba menjadi stabil dan dia pun segera berhenti berjuang. Jiang Zuze, selama aku masih hidup, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat atas rasa sakit yang kau timbulkan padaku. Setelah waktu yang lama, Sueli mengucapkan kata demi kata, berteriak sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Tanya Kinmo, dengan kesadaran jiwanya. Di dalam manik penenang jiwa, Sueli dikelilingi guntur dan kilat, lalu diselimuti gelombang cahaya lembut. Wajahnya yang mengerikan dan menyeramkan perlahan-lahan menjadi tenang. Selama periode ini, kau membuka segel jiwaku, memungkinkanku masuk dan keluar dari manik-manik dengan bebas. Kupikir ini hal yang baik, tapi aku tak menyangka ini akan berubah menjadi hal yang buruk. Separuh jiwaku ini memiliki hubungan yang halus dengan jiwa asliku, jadi ketika separuh jiwaku yang lain dimurnikan dan dibakar, separuh jiwaku ini juga merasakan hal yang sama dan menderita siksaan yang paling menyakitkan. Jawab Sueli. Lebih spesifik, kata Kinmo, dengan sungguh-sungguh. Aku mengikuti para penyuling senjata itu ke benua Tianlie, berharap bisa mencari tahu keberadaan kakekmu, Qin Shan. Aku datang ke sekitar sekte Tianqi, dan aku akan menangkap seseorang dan menginterogasinya dengan saksama. Sueli tampak lesu, dan menjelaskan dengan pikiran yang lemah, baru saja, aku tahu bahwa aku telah ditipu. Para penyuling senjata itu sebenarnya sudah tahu identitasku sejak lama, dan mereka sengaja membawaku ke dalam situasi yang sulit. Di sana, aku bertemu dengan adik juniorku, Jiang Zuze, dan dia bersama para penyuling senjata itu bersama-sama membunuhku. Aku sudah mati. Setelah kata-kata ini tersampaikan, jiwa Sueli menjadi tenang, tetapi matanya masih memancarkan kebencian yang amat sangat. Dia tidak mau menerimanya. Dia akhirnya berhasil lolos dari pilar pola roh dan melakukan perjalanan jauh kembali ke lokasi kerusuhan, untuk membalas dendam pada musuh lamanya. Tak disangka, saat ia melihat musuhnya lagi, ia pun terbunuh lagi. Kali ini, bahkan separuh jiwanya yang lain pun disempurnakan. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya? Kinmo tercengang. Sueli terdiam, mengingat masa lalu sambil perlahan pulih. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk, gambaran sisa jiwanya terus berfluktuasi, dan dia tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk menahan sesuatu. Jiang Zuze, kau tak akan pernah menyangka aku masih punya separuh jiwa dan masih punya kesempatan.
Sueli tiba-tiba meraung marah. Tenang, teriak Qin Mo. Sueli tiba-tiba mengalami bencana, hanya separuh jiwanya yang tersisa menyusut di dalam mutiara penekan jiwa. Namun, separuh jiwanya ini pun bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Ceritakan tentang pengalamanmu. Qin Mo membujuk, saat ini, separuh jiwamu telah terbunuh, dan akan sulit bagimu untuk membalas dendam dalam waktu singkat. Kau telah banyak membantuku selama bertahun-tahun. Mungkin aku bisa membantumu di masa depan, tapi aku harus tahu apa yang terjadi padamu. Sueli meraung liar untuk beberapa saat, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, ia tampaknya akhirnya menerima takdirnya dan perlahan menceritakan situasinya. 1300 tahun yang lalu, Jiang Zuze dan aku sama-sama berasal dari Sekte Iblis Darah Benua Tianmie. Guru kami adalah Mu Yunwu, pemimpin Sekte Iblis Darah saat itu. Guruku, Mu Yunwu, juga memiliki seorang putri tunggal, bernama Mo Lingye, dan dia juga adik perempuan kami. Jiang Zuze dan aku sangat menyayanginya, dan adik perempuan kami juga memiliki perasaan terhadap kami berdua. Guru melihat bahwa Jiang Zuze dan saya sama-sama mencintai adik perempuan, tetapi adik perempuan sendiri masih ragu-ragu. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, beliau meminta saya dan Jiang Zuze untuk berlomba menentukan siapa yang akan menikahi adik perempuan. Akhirnya, saya menang, dan adik perempuan pun menikah. Itulah hari-hari terindah dalam hidup saya. Saya juga mengambil alih posisi pemimpin sekte darah jahat dari guru, dan menjadi orang paling populer saat itu. Tapi Jiang Zuze tidak menyerah, karena aku tidak hanya menikahi adik perempuan, tetapi juga menjadi pemimpin baru sekte setan darah, jadi dia menganggapku sebagai duri dalam dagingnya. Untuk mengalahkanku, Jiang Zuze tersesat, sama seperti Yu Hongzi, dia hidup dengan menghisap darah, mengubah dirinya menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu. Dia diam-diam menghisap darah anggota sekte setan darah dan menggunakannya untuk melukai sesama muridnya. Kekuatannya meningkat drastis dalam waktu singkat. Murid-murid sekte darah jahat telah sekarat karena darah mereka dihisap satu persatu, menyebabkan kepanikan di sekte. Guru juga secara pribadi menyelidiki masalah ini. Sebagai pemimpin sekte yang baru, saya juga menyelidiki masalah ini dengan sekuat tenaga. Akibatnya, saat saya menyelidiki masalah ini, saya disergap oleh Jiang Zuze dan teman-temannya di sekte senjata surgawi dan disegel dalam 12 pilar pola roh olehnya. Dia pertama-tama menghisap darah beberapa murid, lalu dengan paksa menyuntikkan darah campuran itu ke tubuhku, memercikannya ke seluruh tubuhku, menciptakan ilusi bahwa akulah pelakunya, membuatku langsung menjadi pendosa sekte dan sampah di mata guruku. Dia telah memenjarakanku di pilar pola spiritual selama lebih dari 1000 tahun. Saya telah menyelidiki apa yang terjadi setelahnya, tetapi tidak berhasil. Saya juga diam-diam mencari keberadaan Jiang Zuze, tetapi tidak ada kabar. Saya tidak tahu bahwa dia sudah menyadari keberadaan saya. Kali ini, aku dituntun ke jedi yang telah ia dirikan sebelumnya, dan ia memurnikan separuh jiwaku hidup-hidup. Sekarang, separuh diriku yang lain sudah mati sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa setelah menderita pukulan berat ini, Sueli jelas agak tertekan, dan semangatnya tampak melemah. Ia jatuh ke tangan Jiang Zuze 2 kali. Pertama kali, ia dituduh secara keliru sebagai iblis penghisap darah manusia. Ia langsung menjadi aib sekte darah jahat karena pemimpin barunya, dan dipenjarakan dalam 12 pilar berpola roh. 1000 tahun penuh. Kini, dengan bantuan Qin Mo, ia akhirnya berhasil keluar dari pilar pola spiritual. Ia bersembunyi sepanjang jalan dan diam-diam kembali ke tempat kerusuhan, siap membalas dendam. Tanpa diduga, sebelum masalah itu diselidiki sepenuhnya, dia menjadi sasaran Jiang Zuze lagi. Kali ini bahkan lebih tragis. Tubuh dan separuh jiwanya hancur total oleh pemboman dan pemurnian Jiang Zuze. Hanya separuh jiwa ini yang tersisa, tertinggal di mutiara penekan jiwa. Setelah 2 pukulan tragis berturut-turut, Sueli hampir tak tertahankan. Ia sudah tertekan dan hampir gila. Ia hampir tenggelam dalam kebencian dan kehilangan akal sehatnya. Di dalam kabin, Qin Mo menatap laut merah cerah, mengerutkan kening dalam-dalam, dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Aku lelah. Aku perlu berpikir dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, Sueli menghela napas dalam-dalam dan terdiam di dalam mutiara penekan jiwa. Qin Mo menutup jendela dan duduk diam di tempat tidur, merasa sedikit gelisah. Semakin seringnya muncul mayat-mayat yang mengapung di laut, berarti pasti ada bahaya di depan. Dan pengalaman tragis Sueli juga membuatnya merasa emosional, dan suasana hatinya jelas sedikit tidak teratur. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan beberapa papan roh dari cincin luar angkasa, menggunakan jari-jarinya sebagai pena dan kekuatan spiritualnya sebagai tinta, dan mulai mengukir diagram pembentukan roh yang diketahuinya. Sambil menggambar diagram pembentukan roh, dia dengan cepat memasuki kondisi konsentrasi dan cepat menjadi tenang. 4 diagram formasi kuno, yaitu menyimpan roh, mengumpulkan roh, memperkuat, dan menguatkan. Semuanya terkandung dalam mutiara penenang jiwa. Keempat diagram ini dirancang khusus untuk memurnikan pikirannya,
membersihkan keresahan batinnya, dan menenangkan jiwanya. Keempat, diagram susunan roh memiliki efek magis yang tak tertandingi dalam menenangkan jiwa. Saat ia mengukir diagram susunan roh, tak hanya pikirannya menjadi damai, tetapi bahkan jiwanya pun seakan memasuki kondisi pikiran yang luar biasa. Papan-papan spiritual itu diukir dengan diagram susunan spiritual dan dia dengan santai melemparkannya ke samping. Tiba-tiba, dia berhenti menggambar diagram pembentukan roh dan memasuki pikirannya sendiri. Dalam benaknya, danau jiwa yang terbentuk oleh kesadaran jiwa itu jernih dan transparan. Danau jiwa itu bagaikan jendela jiwa, memantulkan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Itu seperti cermin untuk memeriksa diri sendiri. Di danau jiwa, tanpa ada bayangan samar-samar, seperti awan tipis, tidak begitu jelas. Bayangan jiwa. Qin Mo terkejut. Untuk bisa menerobos antara alam Wan Xiang dan alam Tong You, seseorang perlu mengumpulkan jiwa sejatinya di danau jiwa, dan menarik serta memadatkan jejak jiwa yang tersebar dalam pikiran sedikit demi sedikit, membentuknya di danau jiwa. Ketika setiap orang dilahirkan, ada jiwa di otaknya, dan jiwa-jiwa itu tersebar, tak terlihat, dan tidak berwujud. Namun jiwa itu ada. Seiring dengan membaiknya alam seorang prajurit, kekuatan fisiknya meningkat, dan kekuatan spiritualnya ditempa, ia secara bertahap dapat merasakan keberadaan jiwanya dan samar-samar memahami jejak dan gerakan jiwanya. Jejak jiwa dan asal-usul jiwa yang tersebar dalam pikiran akan secara bertahap ditarik setelah danau jiwa menjadi sangat jernih. Danau jiwa yang jernih dan transparan dapat membentuk medan magnet yang menakjubkan, perlahan dan sedikit demi sedikit, menyerap dan mengumpulkan saripati jiwa yang tersebar di setiap sudut pikiran prajurit. Munculnya bayangan jiwa yang tidak jelas di danau jiwa berarti pertemuan ini telah dimulai. Bayangan jiwa terbentuk secara bertahap setelah asal jiwa dan jejak jiwa mengalir ke danau jiwa. Seiring dengan semakin banyaknya jejak jiwa, asal-usul, dan api jiwa yang terkumpul di danau jiwa sedikit demi sedikit, bayangan jiwa akan berangsur-angsur menjadi lebih jelas hingga terlihat sepenuhnya. Ketika semua jejak jiwa yang tersebar terkonsentrasi di danau jiwa, bayangan jiwa akan menjadi jiwa sejati. Setelah jiwa sejati terbentuk, artinya sang pendekar telah resmi memasuki ranah Tong You. Dengan bantuan jiwa sejati, ia dapat melakukan berbagai metode misterius. Persepsi dan ketajaman jiwa akan meningkat pesat. Ketika jiwa sejati terkondensasi, jiwa prajurit berubah dari sesuatu yang tak kasat mata dan tak terlihat menjadi wujud nyata. Dengan penempaan jiwa sejati dan eksplorasi serta pemahaman jiwa, tubuh, urat, dan tian, serta lautan spiritual prajurit akan terhubung dengan jiwa sejati, dan ia akan mengalami transformasi menyeluruh seakan-akan ia terlahir kembali. Bayangan jiwa, bayangan jiwa. Melihat bayangan yang sangat kabur di danau jiwa, jantung Qin Mo berdebar kencang. Selama kurun waktu tersebut, ia hanya berdiam di dalam rumah, jarang keluar rumah, berlatih keras setiap hari, tidak berani bermalas-malasan sedetik pun, dan akhirnya terlihat hasilnya. Munculnya bayangan jiwa berarti dia sedang membuat terobosan dari alam Wan Xiang ke alam Tong You. Begitu bayangan jiwa terlihat jelas dan semua asal-usul jiwa berkumpul dan mengembun menjadi jiwa sejati, ia akan berhasil menerobos ke alam Tong You. Dia sangat menantikannya. Berhenti. Sebuah suara dingin datang dari jauh di depan kapal. Di atas perahu berbentuk daun willow, 3 prajurit muda mengenakan pakaian biru dengan tepian emas muncul dengan ekspresi arogan. Perahu daun willow yang mereka tumpangi tidak terbuat dari kayu, tetapi terbuat dari rantai logam biru. Di bagian belakang perahu berdaun willow itu, ada celah yang jelas dengan beberapa batu roh berkilau yang tertanam di dalamnya. Perahu daun willow itu secepat pedang tajam. Dalam sekejap, perahu itu menghalangi bagian depan kapal besar yang ditumpangi Qin Mo. Seorang prajurit muda berdiri di bawah dan berteriak dengan tegas, "Dari mana asalmu? Kemana tujuanmu?" Itu seseorang dari Blue Star Society. Banyak orang di kapal berbisik. "Kami menuju Pulau Lingjiu, berangkat dari benua Cilan. Kami sudah membayar cukup batu roh kepada Asosiasi Bintang Biru Anda secara rutin. Mengapa Anda tidak mengizinkan kami lewat?" teriak seseorang di atas perahu. "Apa kau buta? Apa kau tidak melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di sepanjang jalan? Apa kau tidak bisa menebak ada sesuatu yang terjadi di depan?" gerutu pria itu dengan kasar. "Bukankah kita masih punya Blue Star Society? Bukankah bajak laut di perairan sekitar berada di bawah tanggung jawab Blue Star Society? Jangan bicara omong kosong. Segera kembali dan kembali ke benua Tianyun untuk sementara. Tunggu sampai Bintang Biru memberitahumu sebelum kau bisa melanjutkan ke Pulau Lingjiu." "Mengapa? Jangan banyak tanya. Kalau nggak mau mati, balik aja secepatnya. Kalau nggak, jangan salahkan kami kalau sampai terjadi apa-apa." Di atas kapal, banyak orang keluar dari rumah dan berdiri di dek. Qin Mo juga ada di antara kerumunan. Dia telah mendengar tentang Blue Star Society dari Sueli sebelumnya dan tahu bahwa Blue Star Society sangat kuat di perairan sekitar. Seperti Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan, Perkumpulan Bintang Biru juga merupakan kekuatan tingkat tembaga merah di bawah Gunung Tianjian.
Kekuatan ini ditempatkan di Pulau Haiyue sepanjang tahun untuk membantu Gunung Tianjian mengelola urusan Pulau Haiyue. Mereka juga bertanggung jawab untuk membasmi bajak laut di perairan sekitar dan menjaga perairan di sekitar Pulau Haiyue tetap bebas hambatan. Meskipun keduanya merupakan kekuatan tingkat tembaga merah, Klub Bintang Biru telah berkembang di Pulau Haiyue, sehingga mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gunung Tianjian dan sangat kuat. Konon, Presiden Klub Bintang Biru memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan banyak tokoh kuat di Gunung Tianjian. Ia memiliki kekuatan puncak alam patah dan berada setengah kaki di alam nirvana. Karena alasan ini, kekuatan tingkat tembaga di benua terdekat seringkali tidak berani menyinggung Blue Star Society. Bahkan Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan cukup waspada terhadap Asosiasi Bintang Biru dan tidak berani dengan mudah menimbulkan masalah di Pulau Haiyue. Setiap kali mereka melakukan perjalanan antara Pulau Linjiu dan Pulau Haiyue, mereka harus membayar sejumlah batu spiritual kepada Asosiasi Bintang Biru. Kong Siang, bisakah kau lebih sopan? Teriak seorang pemuda lain di perahu daun Willow dengan suara pelan, lalu menatap semua orang di perahu dan berkata, "Aku tidak sedang mengincar kalian ketika aku meminta kalian untuk kembali. Sebaliknya, kami di Blue Star Club melakukan ini demi kebaikan semua orang. Kalian semua melihat mayat-mayat yang mengapung di jalan kan?" Banyak orang di perahu mengangguk. Sesuatu telah terjadi. Sebuah insiden besar telah terjadi di depan. Jika kau bersikeras pergi, kau mungkin akan mendapat masalah. Pria itu berkata dengan ekspresi serius, "Aku tidak bisa memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi aku yakin jika kau bersikeras pergi, kau akan mati." Orang ini bersikap baik dan tampak tulus. Setelah mengatakan ini, raut wajah banyak orang berubah. Semua orang telah melihat banyak mayat yang mengapung di sepanjang jalan dan telah lama merasa gelisah. Kini setelah dipastikan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, banyak orang yang malu-malu mulai merasa menyesal. "Baiklah, ayo kita kembali. Mari kita kembali ke benua Tianyun dulu. Kami yakin Blue Star akan berhasil." Banyak orang yang mengemukakan pendapatnya. "Baiklah, kalian cepat kembali. Kami masih ada urusan, jadi kami tidak akan bicara lagi." Pemuda ramah dari Klub Bintang Biru itu tersenyum dan mengangguk kepada seseorang di sampingnya. Perahu daun Willow itu segera berbalik dan kembali dengan cepat menyusuri rute semula seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Banyak orang di kapal mengumpat dan berteriak pelan. Tak satu pun dari mereka berani mengambil risiko dan siap untuk kembali. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari laut di depan. Di laut, pusaran air raksasa berputar liar, dan air laut tiba-tiba naik ke langit seperti gunung raksasa. Dia bergerak lagi. Dia bergerak lagi. Sialan. Menjauhlah dariku. Berlari. Tiba-tiba, teriakan para prajurit Bintang Biru terdengar dari depan. Qin Mo mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa di laut di depan, setidaknya ada 60 perahu daun Willow di dekat pusaran air raksasa, melarikan diri kemana-mana dengan panik. Di laut, tangan tembaga raksasa tiba-tiba terentang dari pusaran air besar. Tangan ini, yang hanya separuhnya terekspos, sebenarnya panjangnya 30 meter, dan ditutupi rambut-rambut lebat seperti rumput laut. Di bawah cahaya matahari terbenam, rambut-rambut tebal dan panjang itu berkilauan dengan kilau metalik sedingin es. Tangan merah raksasa itu bergetar di laut, menimbulkan gelombang besar. Perahu-perahu daun Willow milik Blue Star Society tenggelam satu demi satu oleh gelombang besar itu. Jeritan para prajurit Asosiasi Bintang Biru terdengar riuh di lautan luas di depan. "Berbalik! Berbalik sekarang! Lari! Sialan, apa yang kau lakukan? Berbalik dan lari sekarang! Berjalan!" Digeladak, para prajurit yang menyaksikan kegembiraan itu semua mengubah ekspresi mereka dan mulai berteriak liar ketika tangan tembaga raksasa terulur dari pusaran air besar di laut. Setengah lengannya saja panjangnya 30 meter. Monster macam apa ini yang bisa mengeluarkan suara sekeras itu di dasar laut? Qin Mo juga tercengang. Perahu daun Willow milik Blue Star Society, yang nama aslinya adalah perahu daun pedang, adalah artefak roh laut tingkat bumi tingkat 2. Satu perahu bernilai 200 batu roh tingkat bumi. Perahu daun pedang ditenagai oleh batu roh dan tampak seperti ikan yang berenang di laut. Ringan, mudah dioperasikan, dan cepat. Meskipun kapal yang ditumpangi Qin Mo puluhan kali lebih besar daripada perahu daun pedang, jika kita benar-benar membandingkan kecepatan, kekokohannya, dan daya rusaknya, sebenarnya kapal itu jauh lebih rendah daripada perahu daun pedang. Faktanya, nilai perahu daun pedang memang lebih tinggi daripada kapal di bawah kaki Qin Mo. Saat ini, di wilayah laut di depan, yang diterangi cahaya matahari terbenam yang berapi-api, pusaran air raksasa dan ombak besar bergulung-gulung di permukaan laut, bagaikan gunung yang muncul dari laut. Dari tengah pusaran air, sebuah tangan tembaga raksasa tiba-tiba terulur, dan tangan ini terus bergerak di permukaan laut, menciptakan ombak besar. Satu demi satu, perahu daun pedang tenggelam di bawah naungan gelombang yang bagaikan sirene itu. Banyak prajurit dari Blue Star Society langsung menjerit nyaring. Qin Mo,
mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa perahu daun pedang itu akan langsung meledak berkeping-keping begitu disentuh oleh tangan raksasa itu. Lambung pelat logam itu langsung pecah berkeping-keping dan mengapung di laut. Sebuah tangan tembaga raksasa bergerak di permukaan laut. Pusaran air raksasa mengamuk bagai badai di lautan, menelan banyak prajurit bintang biru yang jatuh ke laut. Melarikan diri. Baik Blue Star Society maupun para prajurit di kapal Kinmo berteriak dan bersorak. Berdiri di dek dan melihat ombak besar mendekat, Kinmo segera menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sekarang. Kapal besar yang mengangkut materi spiritual dan penumpang ini memiliki daya angkut yang baik, tetapi kecepatannya tidak layak dipuji. Berdasarkan pengamatannya saat ini, kecepatan perahu daun pedang pada kecepatan penuh akan menjadi 3 kali atau bahkan 4 kali lipat kecepatan kapal besar ini. Bahkan para prajurit bintang biru di perahu daun pedang tidak dapat melarikan diri ketika tangan tembaga raksasa mengadu permukaan laut, apalagi kapal besar ini. Fiuh! Ledakan. Ombak membuka mulutnya seperti monster laut raksasa, menghancurkan dan menelan perahu daun pedang satu persatu. Para prajurit asosiasi bintang biru berteriak-teriak, takut ditelan pusaran air itu. Ketakutan yang mendalam terpancar di wajah mereka, dan mereka terombang-ambing di laut dengan putus asa, berusaha sekuat tenaga menjauh dari pusaran air raksasa itu. Namun, pusaran-pusaran air yang bagaikan kuncup bunga raksasa itu pun bergerak cepat, seakan-akan memiliki kesadaran sederhana, mencari para pendekar yang akan tercerai-berai di lautan. Pusaran air raksasa muncul di tengah gelombang yang bergulung-gulung, seolah-olah tiba-tiba melihat mangsa baru. Pusaran air di permukaan laut itu bagaikan jurang yang berputar-putar, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, menuju langsung ke kapal tempat Kinmo berada. Di dalam kapal, wajah semua orang menjadi pucat dan mereka semua berteriak keras, meminta kapal untuk melaju lebih cepat. Ketika Kinmo melihat situasinya tidak baik, wajahnya menjadi gelap dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia menjadi orang pertama yang melompat ke dalam air. Gumpalan kabut laut putih gelap keluar dari pori-porinya, mengembun menjadi embun beku putih yang jatuh ke air laut di bawah kakinya. Kacaka! Bongkahan es padat berwarna biru muda yang terbentuk dari kondensasi air laut dengan cepat terbentuk di bawah kekuatan pembekuan seni es. Kinmo mendarat di atas es yang padat. Tanpa melihat perahu di belakangnya, ia langsung mengaktifkan kekuatan spiritualnya, membuat es di bawah kakinya seperti pedang es, lalu bergegas pergi. Dia tahu betul bahwa para prajurit di belakangnya yang tidak terjun ke laut tepat waktu akan berada dalam bahaya besar. Lompat ke laut! Lompat ke laut! Seseorang berteriak, berseru, dan menyelam ke laut. Dengan kepemimpinan Kinmo, banyak orang juga melihat situasi dengan jelas dan tahu bahwa kapal berat yang membawa materi spiritual tidak akan mungkin lolos dari hantaman ombak dan pusaran air raksasa. Mereka mengikuti Kinmo, dan melompat ke laut satu demi satu, mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Gelombang besar setinggi puluhan meter menghantam ketika orang-orang itu melompat ke laut. Di bawah hantaman ombak, geladak kapal yang rapuh itu langsung berderak dan meledak, dan kapal pun hancur berkeping-keping. Para prajurit itu disingkapkan satu demi satu. Pusaran air raksasa yang berkelana di laut membuka mulutnya yang mengerikan dan menelan semua prajurit yang tidak sempat meninggalkan kapal. Pada saat ini, Kinmo hanya berjarak sekitar 500 meter dari kapal yang meledak. Dia menoleh ke belakang dan mendapati sebagian besar prajurit yang berada di perahu yang sama dengannya telah menghilang di tengah pusaran air. Tatapan Kinmo serius, dan tanpa berpikir panjang, ia segera menarik kembali pandangannya. Ia meninggalkan tempat penuh masalah ini secepat mungkin. Dia bergegas sepanjang jalan. Seperempat jam kemudian, ia tiba di laut yang tenang. Ia mendengarkan dengan saksama dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengamati. Saat pikirannya berubah, pikiran spiritualnya terbang keluar dari danau jiwa seperti benang halus dan meluas ke laut di depan seperti kilat tak terlihat. Helaian sutra, seperti jari-jari jiwanya, bergerak, menyelidiki, dan merasakan bahaya. Anehnya, keributan mengejutkan di laut di depan tampaknya berangsur-angsur mereda. Dia samar-samar dapat mendengar suara-suara kelegaan dari para prajurit asosiasi bintang biru yang sedang bergerak maju, dan dapat merasakan gelombang kehidupan yang melonjak. Sudah berakhir, Kinmo terdiam dan merenung sejenak. Ia mendorong es di bawah kakinya dan perlahan melayang ke depan. Swish, swish, swish. Dia mendengar banyak perahu daun pedang kembali dari segala arah dan juga terbang ke depan. Perahu daun pedang itu adalah mereka yang melihat peluang lebih awal dan melarikan diri lebih dulu seperti dirinya. Saat ini, para prajurit asosiasi bintang biru di perahu daun pedang seharusnya tahu bahwa kekacauan telah berakhir, jadi mereka kembali untuk memeriksa situasi. Sebuah perahu daun pedang tiba-tiba muncul di sampingnya. Di perahu daun pedang ini berdiri 3 prajurit dengan wajah lelah. Mereka adalah 3 orang yang sebelumnya berteriak keras dan mencegah semua orang berhenti dan berbalik.